Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2744. Ketika Suyi dan Yu Guangjun bertempur, pendekar pedang hebat Mu Qing menyaksikan pertempuran di atas bukit yang jauhnya ribuan mil. Apalagi dia siap syuting kapan saja. Namun, sampai saat Yu Guangjun ditekan oleh Suyi, dia tidak bergerak. Saya tidak berani bergerak, karena saya tidak tahu kapan seorang pria jangkung dengan jejak teratai darah iblis di tengah alisnya muncul di sampingnya. Dengan kepala botak, bahu lebar dan pinggang sempit, wajah kasar dan temperamen galak. Hanya berdiri di sana seperti itu membuat seluruh tubuh Mu Qing tegang, tidak berani bergerak sedikitpun. Teratai Raja Iblis jatuh. Di jalan abadi, Raja Surga adalah bandit yang tiada taranya. Menara penguasa baik. Jingguan yang dibangun di atas menara baik telah menumpuk kepala baik yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap malam, langit berlumuran darah. Pada saat itu, nada bicara Lian Luo lembut, dan dia berkata sambil tersenyum, berjudi, jika bayi kecil Zhenwu mati, kamu juga akan mati. Jika dia selamat, kamu akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya. Percaya atau tidak, pendekar pedang hebat dari pengadilan pedang bela diri sejati memiliki kekuatan tempur terbaik, hati sekuat besi, dan niat yang sangat membunuh. Tapi dia tahu betul bahwa dalam hal niat membunuh, dia jauh lebih rendah dari monster besar dan preman yang membuat banyak pasukan tingkat kaisar surgawi tidak berdaya. Bukan hanya karena ada pendukung besar yang berdiri di belakang Lian Luo, tapi karena Lian Luo sendiri adalah pahlawan yang tak tertandingi di level Tianjun. Di jingguan yang dibangun di atas menara baik, terdapat 19 tengkorak lengkap Tianjun. Mereka semua dibunuh oleh Lian Luo di masa lalu. Dikatakan bahwa tidak lebih dari Tianjun ini yang mati di tangan Lian Luo, hanya karena tengkoraknya masih utuh, hanya 19. Menghadapi kata-kata Lian Luo, Mu Qing hanya bertanya pada saat itu, pemuda itu adalah seorang junior yang dilindungi oleh seorang saudara laki-laki Tao. Wali, juga tidak layak. Kata-kata ini benar-benar mengejutkan Mu Qing dan penguasa pedang hebat lainnya. Sampai dipastikan bahwa Yu Guangjun tidak mati, Lian Luo menepuk bahu Mu Qing dan berkata sambil tersenyum. Kamu beruntung, jadi aku akan memberimu Mu Qing kesempatan untuk menebus kesalahan. Ngomong-ngomong, kamu tidak bisa mengungkapkan identitasku. Kamu mengerti konsekuensinya. Pada saat itu, Mu Qing menghela nafas lega, tapi dia tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya. Di wilayah langit abadi, semua orang tahu ancaman Raja Iblis Lian Luo, dan mereka tidak akan pernah berbohong, dan itu akan dilaksanakan. Kemudian, Mu Qing datang. Dia tidak berani pamer sama sekali, dan meminta maaf, menebus kesalahan, dan membunuh orang dengan ketulusan terbesar, yang dia inginkan hanyalah melakukan pengobatan yang tepat dan lulus ujian dari Raja Iblis Lian Luo. Tetapi saat ini, menghadapi pertanyaan Suyi, Mu Qing secara alami tidak berani mengungkapkan rahasianya. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, pengadilan pedang bela diri sejati bertindak dengan keluhan dan keluhan yang jelas. Jika Anda kalah, Anda akan mengakuinya, dan jika Anda membuat kesalahan, Anda akan memperbaikinya. Sebagai wali Yu Guangjun, saya tidak boleh membuat kesalahan lagi dan lagi. Kata-katanya sangat cerah. Su Yi menertawakannya. Dengarkan saja kata-kata semacam ini. Dia menunjuk Yu Guangjun. Tidak peduli apa, dia memiliki hukuman yang baik. Dia memang orang yang teliti. Urusan hari ini akan berakhir di sini. Mu Qing lega, dia sedang menunggu hukuman ini. Yu Guangjun juga terkejut, tetapi bisa bertahan tentu saja merupakan kejutan baginya. Hanya Yang Ling Qiao yang sedang dalam suasana hati yang rumit. Penguasa pedang agung yang bermartabat dari pengadilan pedang bela diri sejati semuanya sangat sopan dan hormat kepada Su Xuanjun, yang cukup untuk membuktikan bahwa Su Xuanjun pasti memiliki misteri yang tidak diketahui. Di atas tembok, Pu Xuan dengan tangan di belakang punggungnya, menyaksikan semua ini dengan mata yang lembut. Penampilan Mu Qing jelas tidak normal. Pu Xuan juga tidak bisa mengetahuinya, jadi dia tidak repot memikirkannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa perilaku abnormal Mu Qing mungkin ada hubungannya dengan Su Yi. Pu Xuan tersenyum, lalu melayang ke atas tembok, dan mulai dengan santai mengumpulkan rampasan yang tersisa di lapangan. Saya tidak berusaha keras dalam pertempuran ini, jadi saya hanya bisa lebih rajin melakukan pekerjaan rumah. Saat ini, Qin Changtu telah memimpin sekelompok pejabat dari keluarga kerajaan Qin untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Yi. Bahkan Qin Suking jelas sedikit berhati-hati saat menghadapi Su Yi, dan memanggil Su Yi dewasa, tidak lagi berani menganggap Su Yi sebagai pendatang baru dari alam bawah. Ini membuat Su Yi merasa sangat kecewa. Tidak diragukan lagi, setelah kejadian hari ini, kesan Qin Suking tentang dirinya telah berubah, dan pada saat yang sama, hubungan mereka tidak lagi seburuk sebelumnya. Ini adalah kebenarannya. Jangan khawatir, semuanya, malapetaka hari ini semuanya disalahkan pada pengadilan pedang Zhenwu saya.
Mu Qing berjanji sambil tersenyum. Selain itu, sebelum saya meninggalkan King Fengsu, saya akan mengunjungi kekuatan yang memusuhi Dakin Anda. Arti kata-kata itu telah terungkap sepenuhnya. Di masa depan, siapapun yang berani memprovokasi Dakin Anda di King Fengsu harus bertanya Zen Wujian pertama, apakah pedang Ting cukup tajam. Qin Changtu dan yang lainnya sangat gembira, dan mengambil inisiatif untuk mengundang Su Yi, Pu Xuan, Mu Qing, Yu Guangjun, dan lainnya ke istana sebagai tamu. Su Yi tidak menolak. Mu Qing berpikir sejenak, dan setuju. Beberapa bencana, selama dioperasikan dengan benar, dapat mengubah bencana menjadi berkah. Misalnya dengan mengambil kesempatan ini, Anda pasti bisa lebih dekat dengan rekan Daois Su ini. Hanya Yang Ling Qiao yang berada dalam situasi paling memalukan. Dialah dan Wen Zong yang memimpin para pertapa dari 3 kekuatan teratas, tetapi pada akhirnya, kecuali dia, yang lainnya mati. Dan dia juga menjadi tawanan pangkatnya, perasaannya belum lagi siksaan. Segera, sekelompok orang pergi ke istana Qin besar. Ribuan mil jauhnya, di sebuah bukit kecil, sosok jangkung Yao Jun Lian Luo berjongkok di puncak bukit. Master pedang besar Mu Qing dari pengadilan pedang bela diri sejati mungkin takut padaku, tapi dia pasti tidak takut mati. Bagaimana dia bisa takut mati dengan seorang pembudidaya pedang yang pekerja keras seperti besi? Lian Luo dengan lembut menggosok area di antara alisnya dengan ujung jarinya pola teratai darah, melamun. Dia yakin bahwa orang tua seperti Mu Qing pasti menyadari bahwa status Tuan Su tidak biasa, jadi dia tidak akan ragu untuk menebus kesalahan, bukan karena kekuatannya yang dahsyat. Lupakan saja, apakah kamu, Mu Qing, dapat menebak identitas Tuan Su atau tidak? Jika kamu, Mu Qing, bersedia untuk berkenalan dengan Tuan Su, itu tentu saja merupakan berkah. Jika kamu memiliki niat jahat, hehe, pedang bela diri sejati pengadilan harus berpikir tentang penghancuran sekte telah berakhir. Lian Luo berdiri dan melihat ke kejauhan. Bukanlah hal yang baik bahwa begitu banyak hal lama yang mengincar keberuntungan di zaman akhir Dharma ini. Tiba-tiba, dia tidak dapat menahan rasa khawatirnya, Tuhan mempercayakan kepadanya tugas yang begitu penting, jadi dia tidak perlu melakukannya, khawatir akan mengacaukannya, sesuatu yang besar. Tetapi segera, Lian Luo tertawa lagi, dan berpikir dengan gembira, karena Tuhan mempercayakan kepadanya masalah yang begitu penting, itu membuktikan bahwa dia layak menerima tanggung jawab besar dan dapat memimpin. Memikirkan hal ini, Lian Luo melangkah pergi dengan senyum sombong di wajahnya. Kalau begitu cobalah, berapa banyak orang tua buta yang berani mengulurkan cakarnya untuk mengambil barang kali ini. 5 benua atas, adalah yang terbanyak, dan kelima benua itu mewakili pencapaian tertinggi di dunia praktik neraka abadi. Dan benua King Feng adalah salah satu batas benua terendah di antara 33 benua, dan dianggap sebagai daerah terpencil. Alasannya sederhana, King Fengsu, ada kekurangan surga. Oleh karena itu, di mata para Taois tinggi dan kuno di 5 benua teratas, benua King Feng memiliki nama lain, benua tandus. Jalan surga tidak lengkap, jalannya tandus, seperti pedalaman. Sedemikian rupa sehingga dalam jutaan tahun sejak akhir era pengakhiran Dharma hingga saat ini, dunia kultivasi di benua ini sangat lemah. Sejak awal, para pertapa itu telah memulai jalan yang terfragmentasi menuju kematian. Oleh karena itu, dibandingkan dengan benua lain di Eternal Sky Territory, pertapa di benua ini memiliki latar belakang yang tak tertahankan dan kultivasi yang lemah, dan tidak pernah ada Raja Surga. Inilah yang dimaksud dengan jalan buntu. Hanya sekelompok kecil barang antik tua yang telah mengetahui rahasia pertempuran metabolisme pertama di akhir Dharma yang akan mengerti mengapa King Fengsu menjadi seperti ini. Istana Qin besar, perjamuan sedang berlangsung, dan cangkirnya dicampur. Pu Xuan, mengenakan Seng Sui putih, duduk di samping Su Yi, dan melihat ekspresi semua orang sambil minum. Kaisar Qin besar Qin Changtu tersenyum di seluruh wajahnya, tetapi ketika dia melirik Su Yi dan Mu Qing, ekspresinya jelas agak tertutup. Namun, ini sudah dianggap baik. Meskipun tokoh besar lainnya dari keluarga kekaisaran Qin besar duduk tegak dan berusaha keras untuk tetap tenang dan tenang, mereka masih terlalu pendiam. Itu hampir terukir di dahi. Dengan gemetar, seperti berjalan di atas es tipis, 8 kata. Pangeran tertua seperti ini. Pangeran kedua seperti ini. Pu Xuan tidak bermaksud mengolok-olok siapapun, inilah perbedaan kekuatannya. Di dunia latihan, ketika ada perbedaan kekuatan, seperti itu. Adegan, perbedaan antara superioritas dan inferioritas. Belum lagi, keluarga kerajaan Dakin diberkati oleh kemalangan hari ini, dan tidak hanya dilestarikan, tetapi di masa depan, pasti akan menjadi penguasa baru di dunia King Fengsu, dan tidak ada yang berani memprovokasi. Lagi pula, Mu Qing sudah menggunakan papan nama, Pengadilan Pedang Bela Diri Sejati, mendukung Dakin. Di hadapan manfaat yang begitu besar, orang dapat membayangkan penghormatan yang diberikan keluarga kerajaan Qin besar kepada Mu Qing. Tentu saja, mereka semua adalah orang pintar, dan keluarga kerajaan Qin secara alami tahu dari siapa semua keuntungan itu berasal. Oleh karena itu, pada perjamuan ini,
meskipun Su Yi tidak mengatakan apa-apa, dia tampaknya menjadi tamu terhormat yang paling banyak ditonton. Tidak hanya keluarga kerajaan Dakin yang terus bersulang, Mu Qing, pendekar pedang hebat, juga berinisiatif bersulang berkali-kali. Pusuan dapat melihat bahwa ada dua orang yang hadir dengan emosi yang paling rumit. Qin Su Qing, Yang Ling Qiao, yang pertama tidak bisa terbiasa untuk sementara waktu, dan takut dia akan terlalu menghormati Su Yi dan terlihat menyanjung, dan Su Yi akan memandang rendah dirinya. Saya takut terlalu jauh dan terlihat kasar. Ini adalah semacam mentalitas merugi dan mengkhawatirkan keuntungan dan kerugian. Adapun Yang Ling Qiao, itu akan seperti duduk di atas pin dan jarum, lagi pula, dia adalah seorang tahanan. Setelah sedikit berpikir, Pusuan bangkit, datang ke sisi Qin Su Qing, bersulang untuk Qin Su Qing segelas anggur, dan kemudian berkata dengan suara hangat, jangan terlalu banyak berpikir, untukmu, untuk keluarga kerajaan Qin besar, itu bisa disebut ini acara yang sangat membahagiakan, bukan? Qin Su Qing mengerutkan bibirnya dan berkata, aku mengerti. Pusuan tersenyum dan berkata, bertemu di jalan adalah hubungan yang baik. Di mata Sudaoyou dan aku, kita pernah menjadi rekan Taois yang berjalan berdampingan, cukup untuk mengingat ini. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan kembali ke tempat duduknya. Mata Qin Su Qing berbinar dengan tenang, dan semua kekhawatiran di hatinya tersapu, hanya menyisakan rasa syukur dan kegembiraan di hatinya. Ya, dia pernah berjalan berdampingan dengan dua makhluk legendaris. Ini adalah hubungan yang baik. Juga sesama penganut Tao. Ambil ini sebagai berkah, dan dihormati. Memikirkan hal ini, Qin Su Qing bersulang untuk Su Yi yang tidak jauh. Su Yi tersenyum dan minum dengan gembira. Qin Su Qing tersenyum manis. Dengan senyuman di bibir Pusuan, dia berkata dalam hati, bagus. Pada saat yang sama, pendekar pedang hebat Mu Qing sepertinya sudah lama menyeduh, dan berkata kepada Su Yi dengan suara rendah, rekan Taois Su, mohon maafkan saya karena meminta Anda untuk datang ke benua King Feng. Mungkinkah juga untuk keberuntungan tertinggi yang bertahan dari era akhir Dharma? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2745. Keberuntungan yang dikatakan oleh pendekar pedang hebat Mu Qing adalah sisa dari akhir era akhir Dharma. Itu terletak di King Feng Zhu di tempat yang disebut tempat Gunung Hujan Pahit. Gunung itu sangat biasa, terletak di negara sekuler, tidak ada aura maupun racun jahat. Belum lama ini, Mu Qing membawa keponakannya Yu Guangjun untuk pergi ke sana sekali, dan mencari di seluruh gunung bernama Kuyu, tetapi tidak menemukan apapun. Namun, menurut rahasia yang dikuasai Mu Qing, keberuntungan tertinggi itu memang terletak di Gunung Kuyu. Ini juga membuat Mu Qing cukup bingung, pada akhirnya, dia hanya bisa berspekulasi bahwa itu karena waktunya belum tiba, dan keberuntungan tertinggi itu belum benar-benar muncul di dunia. Berbicara tentang ini, Su Yi tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Karena itu adalah gunung biasa, mengapa tidak membelahnya, atau memindahkannya? Mu Qing tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak mau melakukannya, tapi aku tidak berani. Tidak berani. Su Yi mengangkat alisnya. Mu Qing tidak menahan diri, dan berkata langsung, di kaki Gunung Kuyu, ada sebuah tablet batu tua dan rusak. Di tablet batu itu terukir sebuah dekrit milik akhir zaman Dharma, yang disebut Tian Shou. Tian Shou, apa maksudmu? Su Yi bingung. Tiba-tiba, Mu Qing tertegun. Bahkan Yang Ling Qiao, yang duduk di samping, mau tidak mau melirik Su Yi, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Di sisi lain, Pusuan dengan cepat mentransmisikan suara itu. Dekrit Tianshu adalah salah satu dari 9 dekrit yang paling tabu di Sungai Panjang Takdir. Itu ada sejak era prasejarah. Itu bertahan hingga akhir era Dharma dan berlanjut hingga era Kaiyuan. 9 dekrit ini masing-masing memiliki misterinya sendiri, dan masing-masing mewakili aturan surga di wilayah surga abadi. Seperti perintah berburu surga ini, itu adalah arti berburu dan membunuh nyawa. Siapapun yang tidak patuh akan dianggap sebagai mangsa oleh aturan surga dan akan dibunuh. Dikatakan bahwa meskipun Kaisar Surga dapat melawan 9 dekrit agung, dia juga akan membayar harga untuk itu. Sampai sekarang, di Eternal Sky Territory, tempat di mana dekrit perburuan surgawi muncul akan terdaftar sebagai area terlarang, dan tidak ada yang berani pergi ke sana dengan mudah. Menurut pengantar Pusuan, 9 dekrit utama ini masing-masing adalah manifestasi aturan surga, tidak ada yang tahu asalnya, dan tidak ada yang tahu rahasia dan misteri apa yang disembunyikan 9 perintah ini. Di langit abadi, 9 dekrit ini secara kolektif disebut sebagai 9 perintah surga, edik, artinya peringatan. Di mata para pertapa, fatwa mirip dengan fatwa jimat, yang merupakan kekuatan magis dan sarana untuk mengatur dunia dengan kehendaknya sendiri. Namun, 9 fatwa ini jelas berbeda. Itu adalah manifestasi dari 9 aturan surga di langit abadi. Itu melambangkan peringatan dan kehendak dari surga. Pada titik ini, Su Yi akhirnya mengerti. Gunung biasa di dunia sekuler, tanpa aura apapun untuk dibicarakan, tetapi di kaki gunung berdiri sebuah ukiran. Prasasti, Tianshu Edik, tidak diragukan lagi luar biasa.
Su Yi tidak peduli dengan tatapan aneh Mu Qing dan Yang Lingqiao. Di langit abadi, dia memang pendatang baru. Jika Anda tidak tahu apa yang tidak Anda ketahui, Anda tidak dapat berbicara tentang rasa malu atau malu. Selanjutnya, Su Yi mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa Qing Feng Shu, kekayaan tertinggi yang tersisa dari era pemusnahan hukum, diduga terkait dengan pedang. Pedang Dao yang pernah menunjukkan kekuatan ganas yang tak tertandingi dalam pertempuran yang mengakhiri era pengakhiran Dharma. Su Yi adalah seorang pendekar pedang, jadi rasa ingin tahunya muncul secara alami. Tahun-tahun Eternal Sky Territory dibagi menjadi 3 era, Great Desolation, Mimeva, dan Kaiyuan. Tirai era prasejarah terkait dengan perang yang menumbangkan dunia dan menulis ulang tren sejarah. Hal yang sama berlaku untuk tirai era pemusnahan hukum. Juga karena tirai metabolisme selama pemberantasan Dharma maka era Kaiyuan telah berlangsung selama jutaan tahun. Pedang, sebenarnya berasal dari zaman era pemberantasan sihir, dan itu juga terkait dengan pertempuran yang mengubah dunia dan panggilan tirai. Penanam pedang mana yang tidak penasaran dengan ini? Jika rekan tahu mau, kamu bisa pergi ke Bitter Rain Mountain bersama kami untuk berjalan-jalan. Master pedang besar Mu Qing mengeluarkan undangan. Setelah berpikir sejenak, Su Yi setuju. Dia awalnya berencana untuk berkeliling Pulau Qingfeng dengan Pusuan, jika dia bisa pergi dan melihat potongan ukiran itu. Tablet batu, Tian Shou Edict, dan keberuntungan tertinggi yang terkait dengan pedang secara alami adalah yang terbaik. Segera, dia membuat kesepakatan dengan Mu Qing bahwa dia akan berangkat ke sana dalam 3 hari. Setelah perjamuan, Su Yi menerima hadiah yang murah hati dari keluarga kerajaan Great Qin. Ada sebanyak 10.000 keping emas murni abadi saja, dan ada berbagai macam obat dan ramuan ajaib lainnya. Pada akhirnya, Su Yi hanya menerima emas murni abadi, tetapi dia mengajukan syarat lain, berharap dapat membuat salinan berbagai buku dalam koleksi keluarga Kekaisaran Qin besar. Selama buku-buku itu tidak ada hubungannya dengan mewarisi hukum rahasia, tidak peduli apa jenis buku lainnya, semuanya baik-baik saja. Untuk ini, keluarga Kekaisaran Dakin secara alami setuju. Untuk apa kamu menginginkan buku-buku itu? Pusuan sedikit bingung. Jawaban Su Yi sangat sederhana, untuk membaca ribuan buku, menempuh jarak ribuan mil, dan pergi ke suatu tempat, seseorang harus memahami sejarah kuno dan modern tempat ini, semua yang ada di dunia. Meskipun Pusuan merasa ini tidak perlu, dia tidak mengatakan apa-apa. Secara alami, semakin banyak hal seperti membaca, semakin baik. 3 hari kemudian, sebuah kapal harta karun yang membawa Su Yi, Pusuan, pendekar pedang besar Zhen Wujianting Mu Qing, Yu Guangjun, dan Yang Lingqiao meninggalkan ibu kota Kaisar Qin besar dan pergi melalui langit. Di atas kota, Kaisar Qin besar Qin Changtu dan Qin Suking menyaksikan kapal harta karun itu pergi tanpa menoleh ke belakang untuk waktu yang lama. Kemalangan adalah tempat keberuntungan berada. Gadis Suking, kamu adalah orang yang sangat beruntung. Aku tidak perlu khawatir menyerahkan dunia Qin kepadamu di masa depan, kata Qin Changtu sambil tersenyum. Qin Suking menghela nafas ringan dan bergumam. Aku hanya tidak tahu kapan kita akan bertemu dengan sesama Taois Su dan yang lainnya lagi. Qin Changtu berkata dengan hangat, dengan nasib baik ini, jika kamu mengingatnya, akan ada gema. Qin Suking mengangguk dengan senyum tersenyum di alisnya. Dia juga percaya begitu. Yang mulia, pasukan yang dievakuasi dari ibu kota kekaisaran kami beberapa waktu lalu mengirim orang ke sini satu demi satu, berharap untuk kembali ke kota kekaisaran. Mereka akan membayar kompensasi yang besar untuk ini. Di kejauhan, seorang lelaki tua berjubah hitam buru-buru datang untuk melapor. Beberapa waktu yang lalu, karena mereka tidak optimis tentang keluarga kekaisaran Qin besar dan percaya bahwa Qin besar pasti akan menghancurkan negara, hampir semua kekuatan yang berakar di kota kekaisaran Qin besar berkemas dan melarikan diri terlebih dahulu. Berita mereka sangat terinformasi. Qin Changtu mencibir dan bertanya pada Qin Suking. Nak, jika kamu adalah Kaisar Qin Agung, bagaimana kamu akan menangani masalah ini? Qin Suking berkata, terlepas dari kecurigaan masa lalu, sambut mereka kembali. Qin Changtu terkejut. Kenapa? Qin Suking mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka akan memberikan kompensasi kepada kita Dakin? Bagaimana babi seperti itu yang dikirim ke pintu untuk disembelih tidak disembelih? Qin Changtu melihat ke langit dan tertawa. Kata baik, Yang Mulia, pengadilan Tao Tianxuan telah mengirim seseorang ke sini untuk menemui Anda. Segera, orang lain datang untuk melapor. Qin Changtu menunjukkan tatapan dingin di antara alisnya. Tidak, lihat, di masa lalu, pengadilan Tao Tianxuan adalah pendukung Dakin, tetapi siapa yang mengira bahwa beberapa hari yang lalu, karena mereka takut menyinggung 3 kekuatan teratas lainnya, mereka langsung meninggalkan Dakin. Sekarang, pengadilan Tao Tianxuan jelas mengetahui berita pertempuran di luar kota kekaisaran, menyesalinya, dan ingin melanjutkan dupa sebelumnya. Tapi, bagaimana bisa ada barang semurah itu di dunia ini? Qin Suking berkata, Ayah, apakah Anda benar-benar ingin benar-benar memutuskan hubungan dengan pengadilan Tao Tianxuan?
Qin Changtu menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis, Su Daoyou yang membantu Dakin kami untuk mencapai situasi yang hebat, dan sekarang kami memiliki pengadilan pedang bela diri sejati sebagai pendukung. Bagaimana menurutmu, apa yang harus kita lakukan Dakin, sehingga kita dapat memenuhi kontribusi Su Daoyou, dan layak mendapatkan papan nama emas Zhenwu Jianting? Qin Suking berpikir keras. Sebelum dia bisa menjawab, Qin Changtu berkata, pohon besar menarik angin. Kami Dakin tidak ingin menjadi kekuatan nomor satu di King Fengsu, tetapi kami juga harus membiarkan pengadilan Tao Tianxuan, Istana Burung Biru, Kuil Naga Api, dan Eternal Protoss Klan Yu tahu bahwa di dunia King Fengsu, tidak ada yang bisa dikacaukan. Kata-katanya menunjukkan penghinaan terhadap raja suatu negara. Segera, Qin Changtu tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, saya menolak untuk bertemu orang-orang dari pengadilan Tao Tianxuan. Alih-alih berani marah, mereka akan merasa panik, dan ingin menghabiskan uang untuk menghilangkan bencana. Percaya, mata Qin Suking berbinar. Qin Changtu berkata, kalau begitu percaya atau tidak, tiga kekuatan teratas juga akan menghabiskan uang mereka untuk menundukkan kepala mereka kepada Qin besar kita dan memohon perdamaian, dan memohon agar kita menunjukkan tangan mulia kita. Segera setelah ini dikatakan, seseorang datang dengan tergesa-gesa dan melaporkan bahwa Bluebird Palace, Fire Dragon, Del. Klan Guan dan Eternal Protoss Yu masing-masing mengirim seorang pria besar untuk berkunjung. Qin Changtu mengabaikannya. Dia melihat ke tempat Su Yi dan yang lainnya pergi, dan bergumam, satu orang membunuh musuh di luar kota dan membalikkan situasi umum King Fengsu. Ini adalah prestise yang sebenarnya. Itu tidak dapat dicapai dan mendambakannya. Qin Suking merasa kewalahan, dia mengangguk. Dia tahu siapa yang dibicarakan ayahnya. Di kapal harta karun, ada paviliun, teras dan paviliun, dan ada banyak halaman yang sebanding dengan istana. Di salah satu paviliun, Yang Ling Qiao bingung, wajahnya penuh kebingungan. Di satu sisi, Su Yi sedang duduk di kursi rotan, membolak-balik slip batu giok dengan perasaan spiritualnya. Di sampingnya, ada slip batu giok seperti bukit, yang semuanya merupakan berbagai karya klasik yang dikumpulkan oleh keluarga kekaisaran Qin besar. Dengan Taoisme Su Yi saat ini, dia dapat membaca 10 baris dalam sekejap, dengan penyebaran kekuatan spiritualnya, dia dapat membaca sebuah buku kuno dalam sekejap mata. Dia fokus pada dua hal, membolak-balik buku sambil berbicara dengan Yang Ling Qiao, menanyakan tentang perbuatan yang berhubungan dengan Yang Ling Qiao dan Lixin Jiansai. Inilah yang membingungkan Yang Ling Qiao. Pada awalnya, dia berpikir bahwa yang akan ditanyakan Su Yi adalah tentang rahasia sekte, jadi dia cukup waspada di dalam hatinya, dan dia siap mati daripada menyerah. Siapa yang mengira bahwa yang diminta Su Yi hanyalah hal-hal sepele? Misalnya, ada berapa orang di Lixin Jiansai hari ini, di ranah apa mereka, bagaimana tata letak sekte, ada berapa jenis warisan kendo, dan apa nama mereka, Del. Sangat rumit, tapi mereka semua diketahui dunia, belum lagi rahasia apapun, selama orang yang peduli bertanya sedikit, mereka akan tahu. Karena rahasia sekte tidak terlibat, Yang Ling Qiao tentu saja tidak. Aku lebih baik mati daripada tunduk, dan menjawab semua yang aku tahu. Karena itu juga dia merasa sangat bingung, dan juga merasakan depresi yang tak terlukiskan. Orang ini tidak membunuhnya hanya untuk menanyakan hal-hal sepele ini. Dia tidak menganggap serius murid batin seperti Lixin Jiansai. Jadi, patriark sektemu, Xie Jianzun, masih mengaku sebagai Jiang Wuchen. Su Yi bertanya lagi. Berbicara tentang saat ini, Yang Ling Qiao tampak kesal, dan berkata dengan cemberut, Tuan Pedang yang jahat, ini adalah fitnah terbesar bagi patriark kita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2746. Su Yi melirik Yang Ling Qiao yang marah dan tersenyum. Xie Jianzun berpura-pura menjadi Jiang Wuchen, yang memiliki kelebihan dan kekurangan, belum lagi bencana besar. Lagi pula, setelah reinkarnasi Jiang Wuchen, dengan kehadiran Xie Jianzun, Lixin Jiansai dapat berdiri tegak di dunia tanpa jatuh. Kerugiannya adalah bahwa Tuan Xie Jian bukanlah Jiang Wuchen, dia telah menduduki sarang murai, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia tidak tahu berapa banyak hal kejam dan berdarah yang telah dia lakukan terhadap para veteran yang mengikuti Jiang Wuchen. Ketika aku meninggalkan King Fengsu, aku akan membiarkanmu pergi, kata Su Yi, sudah membolak-balik buku itu lagi. Yang Ling Qiao ragu untuk berbicara, dan akhirnya berbalik dan pergi dalam diam. Dan Pu Hyun muncul diam-diam. Sekarang setelah kamu mengetahui identitasmu sebelum mati, bagaimana perasaanmu? Su Yi berkata dengan santai. Pusuan menghela nafas, ini seperti mimpi besar. Sebelumnya, semua percakapan antara Su Yi dan Yang Ling Qiao didengar oleh Pusuan. Itu juga membuat Pusuan akhirnya tahu siapa dia sebelum dia menjadi hantu. Dalam kehidupan Jiang Wuchen, dia hanya memiliki 3 murid. Murid besar Lu Ye, murid kedua Luo Yan, murid ketiga Jin Xuan. Hari ini, murid tertua Lu Ye telah lama menjadi guru kepala Lixin Jiansai, guru alam takdir Tao yang terkenal, dan penggarap pedang Tianjun yang tak tertandingi dan mempesona. Murid kedua Luo Yan, sebelum reinkarnasi Jiang Wuchen,
telah melakukan perjalanan ke luar negeri dan benar-benar menghilang dari alam surga abadi. Namun, nama Luoyan masih tercatat dalam silsilah Balai Patriark Lixin Jiansai. Murid ketiga, Jin Xuan, mengalami kecelakaan ketika Jiang Wuchen masih hidup. Dikatakan bahwa ketika dia pergi berlatih, sayangnya dia meninggal. Adapun di mana Jin Xuan meninggal, tidak ada yang tahu. Menurut apa yang dikatakan Yang Ling Qiao, di Lixin Jiansai, semua orang tahu bahwa di antara tiga murid Patriark Kaipei, Jin Xuan adalah yang paling disukai oleh Patriark. Kematian Jin Xuan juga membuat Patriark menjadi yang paling tertekan. Dikatakan bahwa ketika Jin Xuan dalam masalah, dia hanya berkultivasi di Jiwujing, tetapi ketika Patriark mendengar kabar buruk itu, dia sangat marah, dan segera meninggalkan sekte dengan pedang di tangannya. Sudah 3 tahun sejak aku pergi. Ketika dia kembali ke Lixin Jiansai, sang Patriark tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyiapkan kursi spiritual untuk Jin Xuan di aula leluhur sekte tersebut. Pada saat itulah Lixin Jiansai mengetahui bahwa Jin Xuan, magang muda yang paling disukai oleh Patriark, benar-benar mati. Ketika Yang Ling Qiao berbicara tentang masalah ini, dia sangat menyesal, mengatakan bahwa ketika senior Jin Xuan berada di sekte tersebut, dia telah merekrut banyak murid atas nama Patriark. Sekarang, banyak dari murid-murid itu telah menjadi tokoh besar yang unik di Lixin Jiansai ketika berbicara tentang Jin Xuan, tokoh besar ini sangat malu. Bahkan kepala sekolah Luye kadang-kadang cukup sentimental ketika berbicara tentang adik laki-lakinya Jin Xuan, berpikir bahwa jika Jin Xuan masih hidup, Jin Xuan pasti akan mengambil posisi kepala sekolah. Setelah mengetahui hal-hal ini, Su Yi mengajukan pertanyaan khusus, dan akhirnya mengetahui bahwa Wu Qing, penguasa Gunung Kuetian saat ini, memang salah satu murid sekte yang direkrut Jin Xuan saat itu. Semua ini benar-benar menyelesaikan kebingungan di hati Su Yi. Pusuan adalah murid ketiga Jiang Wuchen, Jin Xuan. Karakter Hyun, kiri adalah emas, benar, gaib, ditambah lagi, kebetulan itu adalah Jin Xuan. Saat itu, Jiang Wuchen telah meninggalkan sekte selama 3 tahun, dan selama 3 tahun itu, dia berada di area terlarang dari roh hantu di luar Sungai Takdir, berkhotbah dan mengajar murid ketiga, Jin Xuan, yang telah menjadi roh hantu. Yang itu, kaligrafi, bersikap baik kepada orang lain, semakin banyak semakin baik, ditinggalkan oleh Jiang Wuchen untuk Jin Xuan. Pada titik ini, Su Yi juga mengerti mengapa berada di Sungai Panjang Takdir. Pada saat, Fairy King Feng, badan wasiat Wu Qing akan memilih untuk mengungsi secara sukarela. Sangat sederhana, Wu Qing pada saat itu mungkin mengenali identitas Pusuan. Apakah kamu ingin kembali ke Lixin Jiansai? Su Yi berkata sambil tersenyum. Lagi pula, kamu adalah murid langsung dari Jiang Wuchen, pendiri sekte, dan junior yang mengajar Luye. Pusuan menggelengkan kepalanya. Jin Xuan sudah lama meninggal, dan Xie Jianzun yang kamu sebutkan bukanlah tuanku, dan aku tidak akan mengenalinya. Setelah jeda, matanya menjadi aneh. Teman-teman Taois, sudah ada di sini. Haruskah kamu berbicara tentang hubungan antara dirimu dan tuanku? Su Yi tersenyum. Aku hanya pendatang baru dari alam bawah, hanya penggarap pedang di alam bebas dan tak terkekang. Pusuan memutar matanya. Aku bahkan tidak percaya pada hantu. Su Yi tidak ingin membicarakan topik ini lagi, jadi dia mengganti topik pembicaraan. Saat itu ketika kamu menjadi hantu, kamu berkultivasi dalam keheningan tanpa batas, bagaimana dengan sekarang? Pusuan berkata sambil tersenyum, kamu juga mengatakan bahwa senior yang mengajariku selama 3 tahun di alam rahasia roh emas adalah guruku. Selama 3 tahun itulah guru saya mengajari saya metode berlatih meditasi dan berkultivasi Buddha, dan juga membiarkan saya memulai jalur kultivasi pedang Buddha. Guru saya pernah berkata bahwa hanya warisan Buddha yang dapat melarutkan kekuatan bencana aneh di tubuh saya. Ketika saya dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan bencana aneh di tubuh saya, kapan saya dapat menghancurkannya dan berdiri kembali, dan mendapatkan transformasi yang sama sekali baru. Pada saat itu, latar belakang yang saya kumpulkan dalam berlatih meditasi dan berlatih agama Buddha akan memungkinkan saya mencapai perubahan yang tak terbayangkan di jalan. Namun, tuanku mungkin tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, Sudaoyoulah yang membantuku menerobos dan berdiri, dan menjalani hidup baru. Sejujurnya, aku belum benar-benar menguasai seluruh tubuhku. Pusuan berpikir sejenak, lalu berkata, tapi, selama kamu benar-benar mengendalikannya, kamu tidak boleh lebih lemah dari master pedang hebat Mu Qing. Su Yi mendecakkan lidahnya, penggarap pedang besar Buddha di alam takdir luar biasa. Luar biasa. Pusuan menghela nafas, di jurang jalan yang besar, di depan rekan Daois yang tak terduga, apa kemampuanku? Itu hanya cahaya kunang-kunang kecil, dan itu tidak lebih dari bersaing dengan sesama Daois. Su Yi dengan cepat berhenti, dia adalah seorang sedikit tak berdaya, dia tidak tahu Pusuan mengapa Anda menyanjung diri sendiri sesekali. Pusuan berkata dengan sedih, dunia ini menyedihkan, saya hanya mengatakan beberapa kata yang tulus, dengan tulus, bagaimana saya bisa menyanjung dengan sengaja. Di dunia ini, selain sesama Taois, siapa yang dapat membuat saya mengagumi Pusuan dari lubuk hati saya?
Noi, pergilah. Suyi berkata dengan marah. Baiklah. Pusuan berbalik dan pergi. Suyi duduk di meja, melamun. Lu Ye, murid pertama Jiang Wuchen, sudah menjadi guru kepala Li Xin Jianzai. Bagaimana dia memandang Xie Jianzun? Kemana murid kedua Luo Yan pergi? Setelah sekian lama, Suyi menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkannya. Yang dia tahu hanyalah bahwa dia dan Tuan Xie Jian tidak akan pernah mati. Hanya satu yang bisa hidup. Belum terlambat untuk memikirkan hal lain setelah membunuh Xie Jianzun, di kapal harta karun, di pavilion lain. Great Sword Lord Muking juga berbicara dengan Yu Guangjun. Paman, apa latar belakang Su itu? Wajah Yu Guangjun pucat, dan lukanya belum sembuh. Muking menyesap tehnya. Setelah kembali ke sekte, aku akan memberitahumu lagi. Kamu hanya perlu mengingat, jangan menyimpan dendam terhadap Su Xuanjun itu. Yu Guangjun berkata dengan senyum masam, tidak. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu di duel, orang lawan tunjukkan belas kasihan. Segera, dia merendahkan suaranya. Paman, aku mendengar bahwa Su Yi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan api zaman, telah selamat dari pertempuran menentukan jalan, di wilayah dewa, dan telah melangkah ke jalan abadi. Apakah menurutmu, lalu Su Xuanjun adalah Su Yi? Kelopak mata Muking berkedut. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Yu Guangjun menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin, bagaimana mungkin ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Belum lagi keberadaan Su Yi yang menakutkan, namanya telah menimbulkan banyak sensasi di alam surga abadi tanpa dia berada di alam surga abadi. Dikatakan bahwa dalam pertempuran Dingdao, bahkan Kaisar Surgawi itu tidak dapat melakukan apapun pada Su Yi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya Su Yi ini. Sebagai perbandingan, Su Xuanjun jauh di belakang. Dia bahkan tidak tahu apa Dekrit Tiansun. Benar-benar, sedikit bodoh, Muking sedikit mengangguk, setuju dengan sudut pandang ini. Di 5 benua wilayah langit abadi, nama Su Yi seperti petir, semakin banyak kekuatan teratas itu, semakin jelas apa yang diwakili oleh nama ini. Meskipun, sebagian besar berita tentang pertempuran yang menentukan Dao yang terjadi di domain dewa ditutup-tutupi dan diblokir oleh pasukan tingkat Kaisar Surgawi itu. Tetapi semua orang tahu bahwa meskipun berbagai detail dan kebenaran dapat ditutup-tutupi, hasilnya tidak dapat ditutup-tutupi. Su Yi adalah pemenang terakhir pertempuran Dingdao. Itu saja sudah cukup mengejutkan. Muking berkata, jika Anda adalah Su Yi, jika Anda ingin menyembunyikan identitas Anda akan menggunakannya. Apakah Su Xuanjun adalah nama yang menyesatkan? Tidak, Yu Guangjun menggelengkan kepalanya. Muking tersenyum dan berkata, itu benar, jika kamu tidak sopan, jika Su Xuanjun adalah Su Yi, aku bisa berlutut dan memanggilnya leluhur. Yu Guangjun tercengang, dia tidak menyangka pamannya begitu lucu satu sisi. Segera, dia berkata dengan emosi, tapi, bagaimanapun juga, Su Xuanjun ini masih sangat kuat. Saya punya firasat bahwa namanya pasti akan muncul di daftar 100 teratas di alam bahagia di masa depan, dan peringkatnya tidak akan rendah. King mengangguk. Tidak perlu mempertanyakan hal ini sama sekali, lihat saja penampilan menyedihkan Yu Guangjun. Dalam waktu kurang dari setengah bulan, kita akan mencapai Gunung Hujan Pahit, kamu harus pulih dari cederamu secepat mungkin. Muking mendesak. Benua King Feng ini dulunya adalah tempat yang miskin dan terpencil, dan jalan surga tidak lengkap, tetapi karena kesempatan itu telah menarik perhatian banyak kekuatan di 5 benua teratas. Kali ini, saya khawatir kita akan bertemu banyak lawan yang kuat. Yu Guangjun mengangguk. Sisa perjalanan itu tenang. Su Yi belajar, berlatih, dan menyempurnakan pedang kebenaran setiap hari. Pusuan sering mengobrol dengan Yang Ling Qiao dan bertanya tentang Li Xin Jianzai, 10 hari kemudian. Di bawah langit jauh, tiba-tiba pelangi emas datang melalui langit. Pelangi ilahi seperti sebuah jembatan, di mana sekelompok pertapa berdiri. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mengenakan linen kasar dengan pedang raksasa hitam di punggungnya. Di tempat yang jauh dari kapal harta karun tempat Su Yi dan yang lainnya berada, pria parubaya itu menginjak kakinya. Jin Hong berhenti diam-diam di bawah kakinya. Dan pria parubaya itu telah mengeluarkan pedang hitam besar di belakang punggungnya, dan menebas dengan satu pedang, ledakan. Langit luas tiba-tiba terbelah. Ketika energi pedang yang tak tertandingi menebas, itu jatuh ke dunia seperti petir hitam 9 hari. Kapal harta karun itu tiba-tiba bergetar hebat, dan di bawah difusi energi pedang, susunan terlarang di kapal harta karun itu runtuh, dan berbagai bangunan runtuh dan meledak. Hampir pada saat yang sama, sosok Muking, Yu Guangjun, Su Yi, Pusuan, dan Yang Ling Qiao terbang keluar dan menghindari mereka jauh-jauh. Saat mereka menghindar, kapal harta karun itu meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Pedang Qi menyapu, dan kehampaan dipenuhi dengan asap dan debu yang menyilaukan. Melihat ini, pria parubaya dengan kain kasar yang memotong pedang ini tidak bisa menahan tawa. Muking, kamu bahkan tidak bisa melindungi kapal harta karunmu sendiri, dan kamu ingin mendapatkan kekayaan Gunung Kuyu, kamu ingin makan pantat. Dengarkan bujukan Lao Su, cepat keluar.
My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2747. Kabut dan debu mendatangkan malapetaka. Pria parubaya yang mengenakan pakaian rami buatan sendiri mengucapkan beberapa patah kata, membuat petapa itu pergi dengan angkuh. Wajah Muking suram, niat membunuh melonjak di pupil matanya, mungkin melihat orang, akhirnya dia tahan, belum melakukan serangan balik. Kakak laki-laki guru, sekte pedang tebing hitam mereka juga bertindak terlalu jauh. Kulit Gu Guangjun pucat. Dia mengenali kelompok pertapa itu sejak awal, dari sekte pedang tebing hitam, dengan potensi halaman pedang utara mereka seperti pengaruh air dan api raja zaman dulu. Apakah pakaian rami kain tenunan sendiri usia pertengahan kepala, adalah monster tua dari sekte pedang tebing hitam, nama yang diinginkan seluruhnya. Kekuatannya tidak lebih lemah dari Muking. Sekte pedang tebing hitam ini, adalah pengaruh jalur iblis, gerbang sekte tinggi dan rendah, adalah jalur pedang iblis yang dikembangkan. Di bawah pengaruh raja di wilayah hari abadi, sekte pedang tebing hitam juga bisa disebut puncak. Apakah latar belakangnya sangat tebal, latar belakangnya juga sangat besar. Dahi dewa pengaruh tingkat dewa adalah pendukung sekte pedang tebing hitam. Ini adalah hal yang terkenal di wilayah hari abadi. Dikatakan bahwa pembukaan sekte pedang tebing hitam mengirimkan pendirinya, adalah dewa keberuntungan jahat Dahi Benetna Syadik istri Tuhan. Adapun kebenarannya, tidak ada yang tahu sejelas itu. Mengingat hal ini, tidak diketahui bahwa selama bertahun-tahun desas-desus, sekte pedang tebing hitam tinggi dan rendah tidak tahan untuk menyebarkan rumor. Hanya kirim saja, selama orangnya baik-baik saja. King Shen berkata dengan tenang, saya berharap semua iblis tua ini datang, mereka sengaja menjadi orang yang menjijikkan. Mengatakan, sebelum dia tiba di Suyi, tubuh Pusuan, memegang tinju di sisi lain untuk meminta maaf, saya melindungi tanpa pengertian, membuat dua orang ketakutan. Suyi memberi isyarat dengan tangannya. Pusuan berkata, rekan Daois, kapal itu dipotong-potong dengan pedang, tetapi juga dimarahi seperti itu, bisakah ini bertahan? Muking berkata pada saat, tiba di Yusan dengan susah payah, saya akan menemukan kesempatan untuk menghitung akun ini. Kali ini ada banyak orang yang datang ke Yusan untuk mencari peluang dengan susah payah. Sebenarnya banyak pengaruh yang akan berpartisipasi, saya tidak jelas, tapi saya tidak akan terlalu pendek. Mengerti. Segera, kelompok itu terus bergegas. Di jalan, suara Pusuan Cuan berkata, kayu biru itu tidak lazim. Suyi, jauh dari niat jahat. Sebelumnya, ketika sekte pedang tebing hitam Sukuan dan kelompoknya muncul, dengan keterampilan magis, Muking seharusnya dapat mendeteksi suara sebelumnya, dan bertindak dengan pedang untuk mencegah pihak lawan untuk memotong. Tapi, Muking belum beraksi. Mengapa tidak bertindak sepertinya Muking pasti punya caranya sendiri. Misalnya, ingin mengambil kesempatan ini, untuk mencoba kekuatan dia dan Pusuan. Selanjutnya dipikir-pikir lagi, jika mereka benar-benar bertindak, misalnya bisa menjadi musuh sekte pedang tebing hitam, mungkin inilah yang ingin dilihat Muking. Kecuali ini, tidak menghilangkan Muking benar-benar membunuh seseorang karena lengah, tapi kemungkinan ini sangat kecil. Namun, Suyi dan Pusuan tidak mengambil tindakan. Tentu saja, terlepas dari apakah Muking itu memiliki motif tersembunyi atau tidak, mereka pasti akan gagal. Pusuan menyentuh dagunya dan berkata, orang ini, jika dia punya ide untuk membunuh dengan pisau pinjaman, tapi itu buruk. Suyi tersenyum, jika dia berani, akomodasikan dia untuk bermain. Kalau tidak berani, padahal belum terjadi apa-apa. Pusuan mengangguk, tiba-tiba menjadi khas, beberapa dari Yang Ling Xiao yang tidak dihasut oleh anak kecil ini, mungkin akan membuat materinya. Suyi memulai, melirik Yang Ling Xiao yang berada tidak jauh dari situ. Mengalami kecelakaan beberapa saat yang lalu, Yang Ling Xiao, meskipun sudah dimulai, namun tidak kehilangan kebijaksanaannya, pertama-tama berdiri teguh dalam pikiran sebaliknya, bersiap untuk bertindak, tingkat keberanian dan kondisi pikiran ini, memang bagus. Saat sedang berbicara, Suyi, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan berkata, rekan Su, aku harus minta maaf padamu. Suyi menyeka alisnya, pura-pura tidak tahu, meminta maaf. Muking yang dipaksakan tersenyum, berkata dengan malu, sebelumnya, saya memang memiliki kemampuan untuk memblokir keinginan seluruh pedang itu, tetapi tidak bertindak. Mengapa, Suyi Dao? Karena pihak lawan berbicara terus terang dan tulus, dia tidak keberatan memahaminya, sama dengan memberikan kesempatan berbaikan kepada pihak lawan. Muking mempertimbangkan momen itu, akhirnya menceritakan faktanya, berkata, saya ingin memverifikasi suatu masalah. Dapatkah mencoba beberapa orang mengikuti secara rahasia, mencampuri masalah ini? Balasan ini, membuat Yi terkejut, Anda percaya, ada orang yang mengikuti kita secara diam-diam. Dan orang itu, jika mengalami kecelakaan ini, akan memilih untuk ikut campur. Muking mengangguk, orang itu adalah raja yang luar biasa tiada taranya, karena asal-usul dan namanya, Usang tidak memudahkan kepala, meminta rekan Daois untuk berpikiran luas. Suyi berkata, kau melakukan itu, bukankah rasa takut akan memancing kemarahan orang misterius yang tidak mau membocorkan namanya?
Senyum Muking yang dipaksakan berkata, tiba-tiba, saya ingin memverifikasi 12 pada saat itu dengan mengambil kesempatan ini, kemudian menyadari bahwa melakukan hal itu dengan tepat, tidak akan membawa masalah ini ke rekan Daois. Su Yi mengerti. Alasan mengapa Muking berbicara terus terang dan tulus kepada diri sendiri, bukan karena khawatir salah paham, tetapi khawatir orang misterius salah paham. Su Yihu berkata, terowongan, apakah orang misterius itu ada hubungannya denganku? Muking berpikir diam-diam, rekan Daois ini memiliki penglihatan yang baik dan memiliki intuisi yang luar biasa, hanya melihat melalui cerita dapat menebaknya secara instan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan tanya sesama penganut Tao, saya pastikan tidak akan membocorkan apapun. Sebenarnya ini adalah jawabannya. Su Yi memandangi Muking itu, dan berkata sambil tersenyum. Awalnya di luar kota Kekaisaran Qin, saya juga benar-benar berpikir karena saya belum membunuh Gu Guangjun, yang membuat Yang Mulia berubah pikiran di bawah pimpinan, inisiatif permintaan maaf dibuat, sekarang sepertinya, aku salah. Muking agak canggung, mendengarkan ekspresi sindiran Su Yi. Tapi faktanya awalnya begitu. Kalau bukan karena monster Monarch Lotus yang jatuh, mana mungkin Muking akan menundukkan kepalanya atas inisiatifnya sendiri. Perk datang pada pembudidaya tahap awal abadi untuk meminta maaf. 5 batasan besar yang abadi. Batas takdir mengunjungi keberadaan puncak di dunia. Apalagi batas bebas, karakter tiada taraf dalam batas tak terukur, tidak cukup memandang wajah batas takdir. Namun, karena sekarang Su Yi menjelaskan kata-katanya secara menyeluruh, hati Muking itu sebenarnya jauh lebih rileks. Mengungkapkan kata-kata secara terbuka berarti menghilangkan kesalahpahaman. Jika kata-kata itu tidak diungkapkan secara terbuka, Muking akan khawatir sebaliknya. Ini adalah suaka Susuanjun yang jatuh secara rahasia oleh monster teratai raja, ada di dalam hati yang memiliki pandangan terhadap diri sendiri. Tiba-tiba, Muking menarik napas dalam-dalam, berkata dengan serius, maaf, membuat rekan-rekan Tao tertawa, saya dapat menjamin, di jalan berikutnya, tidak akan membuat trik murahan ini tidak terkena cahaya. Su Yi menanyakan pertanyaan terakhir, karena sudah diverifikasi, orang misterius itu belum bertindak, artinya pihak lawan tidak mungkin. Berdasarkan status Yang Mulia, mengapa Anda juga bisa meminta maaf kepada junior batas bebas saya? Saat hening dari Muking, mengatakan bahwa, jika sebaliknya, keadaan pikiran sedang cemas. Cemas. Daripada bersalah. Su Yi mengerti dengan tidak jelas. Dalam analisis terakhir, kecemasan Muking itu, dia khawatir orang misterius itu akan menunggu waktu untuk dihukum. Tanpa orang misterius itu, Muking juga bisa begitu. Belum tentu. Lagi pula, di masa ini dan masa lalu pedang besar raja diolah, diperbaiki di mata, tidak perlu mempertimbangkan perasaan peran batas bebas. Ini adalah kenyataannya. Hal-hal di dunia ini, setelah terpecah-pecah, dikatakan hancur berkeping-keping. Intinya juga dalam hal itu, tidak lain adalah yang kuat yang harus dihormati, yang lemah adalah semut. Pedang besar Raja Muking, kemungkinan besar bisa mencapai langkah ini, sangat jarang. Su Yi berkata dengan sungguh-sungguh, saya juga berharap, nanti tidak akan ada materi setingkat ini lagi. Juga pada saat ini, Muking di dalam hati, mulai menganggap serius Su Yi. 5 hari kemudian, negara Oramin, di tempat sekuler yang terletak di benua Qingfeng. Ruang hujan yang berkepanjangan terletak di perbatasan Oramin. Negara Oramin hanyalah sebuah negara kecil, kedalamannya sekitar 30.000 li, menghadap ke tempat yang sangat tinggi dari kubah surga, seluruh negara Oramin seperti bentuk pohon belalang tua. Dikatakan bahwa di seluruh benua Qingfeng, dalam 100,02 juta kehidupan, masyarakat biasa adalah mayoritas. Negara Oramin serupa dengan negara sekuler, tampak seperti bintang, menjulang di seluruh dunia benua Qingfeng. Su Yi dan kelompoknya ketika jarak negara Oramin masih jauh, merasakan aura reguler Dao Surgawi yang sangat berbeda sejauh ini. Selama memasuki negara sekuler, keterampilan magis akan dilarang oleh aturan Surgawi Dao, menjadi orang biasa dengan mata telanjang setiap embrio. Suara Muking membuka mulut, seperti pertapa kita, ksatria militer yang paling terampil tidak bisa membedakan dengan adat istiadat umum negara, oleh karena itu dalam perjalanan Oramin, harus berhati-hati. Semua orang mengangguk. Su Yi telah membaca banyak buku selama beberapa hari dan memahaminya sejak dini. Ini adalah benua Qingfeng, dan aturan surgawi Dao di seluruh wilayah abadi sangat istimewa. Sederhananya, dunia pasti berlalu, membagi secara menyeluruh tempat kebiasaan dan praktik umum. Di tempat kebiasaan umum, keterampilan magis pertapa yang disamarkan dan dipenjarakan oleh Dao Surgawi, merosot menjadi orang biasa, harus mengikuti perilaku adat dari kebiasaan umum. Sebuah harta karun, akan kehilangan kegunaannya yang menakjubkan. Ini adalah aturan besi, yang bisa menolak aturan besi ini, hanya Kaisar Surga. Yang lain, sebagai Raja Besar Anda yang pertama di bawah langit, selama Anda memasuki negara sekuler, Anda akan merosot menjadi biasa-biasa saja. Oleh karena itu, petapa dunia, hanya jika diperlukan, tidak akan menginjak-injak kebiasaan umum. Tidak meremehkan, tapi sangat berbahaya.
Monster tua yang selama bertahun-tahun telah berlalu, banyak budidaya spiritual, di tempat kebiasaan umum, tidak memiliki generasi keterampilan magis pedang yang bisa diretas sampai mati oleh orang-orang militer. Konon tak lama kemudian, setelah nama Raja Hari Besar diangkat di wilayah Hari Abadi untuk pergi ke tempat adat umum untuk bepergian, akhirnya benar-benar membunuh babi untuk menyembelih sapi, si tukang daging untuk memegang satu pisau, sang mayatnya dicincang untuk dibuang ke saluran pembuangan. Hal ini langsung menimbulkan kegemparan di dunia, menjadikan Hari Besar Raja itu merosot menjadi bahan tertawaan. Menghormati Hari Peninjauan Pavilion, kesejahteraan dan celaka tidak mungkin terjadi terus-menerus, hanya orang yang dipanggil, orang biasa yang marah, dapat membunuh Hari Raja, berpikir bahwa Hari Besar Raja adalah orang yang paling dirugikan yang meninggal pada tahun-tahun kuno dan modern. Dalam kebiasaan umum, tidak mempunyai peluang jalan utama. Selama dalam adat umum ada orang yang mengunjungi jalan praktik, akan terbang ke atas, meninggalkan tempat adat umum secara menyeluruh, tidak dapat kembali lagi. Dalam kebiasaan umum, menyebut terbang ke atas sebagai kekosongan yang hancur, adalah jalan terakhir yang paling banyak ditempuh oleh orang-orang militer dan ksatria sekuler ini. Mengenai hal ini, Su Yi merasa bahwa dunia ini tidak baik dan menganggap banyak hal sebagai anjing dan jerami sebagai hal yang tidak berharga. Terlepas dari pertapa, mereka adalah generasi yang memiliki adat istiadat, semua diperlakukan dengan adil oleh Dao Surgawi, dan dianggap sebagai anjing dan jerami yang tidak berharga, tidak ada bedanya. Kecuali ini, meskipun praktik dan tempat isolasi menyeluruh adat istiadat umum, namun jalan utama 50, evolusi 49, lari dari satu hal, ini meninggalkan orang yang memiliki adat istiadat umum kesempatan tanpa ragu menanyakan jalan tali. Misalnya, pada orang biasa, menyempurnakan kekuatan internal militer dan hukum prestasi menyempurnakan puncak, dapat menahan energi internal tersebut, menghancurkan kekosongan, terbang ke atas untuk beralih dari kebiasaan umum, kunjungan untuk mengolah, memperbaiki, hingga bepergian. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2748. Muking berdiri tenang, dan memandang ke kejauhan negara Auramin, menjelaskan sesuatu yang mengkhawatirkan Su Yi, Pusuan. Misalnya, seorang petapa memasuki dunia fana itu, tidak mampu menggunakan hukum wasiat. Karena hukum kemauan pada akhirnya akan menjadi kekuatan jalan utama, dan akan terhapus oleh aturan Dao Surgawi yang melindungi dunia fana. Aturan Dao Surgawi di daerah terlarang seperti simpul tak kasat mata, meski membuat orang biasa tidak perlu diancam oleh petapa. Tetapi kehidupan di masyarakat yang berada di dunia fana, hanya jika dapat mematahkan lalat ke atas kehampaan, jika tidak, kehidupan tidak dapat pergi. Aturan-aturan ini sangat banyak. Seperti aturan-aturan lainnya, jelas merupakan aturan surgawi. Akhirnya tujuannya adalah agar dan mengamalkan kebiasaan umum yang bersifat diferensiasi menyeluruh, tidak saling mempengaruhi. Mengatakan, Muking menghela nafas dengan emosi, 6 bulan yang lalu, saya pernah memimpin keponakan Gu Guangjun untuk memasuki negara Auramin bersama-sama. Sejujurnya, sangat menderita, ketika dewa, sebuah dinasti merosot menjadi biasa-biasa saja, sebesar itu menghilangkan varians. Mudah menimbulkan masalah. Gu Guangjun terlihat agak tidak nyaman. Awalnya di negeri Auramin berkelana untuk bersenang-senang, dia di jalanan yang ramai melihat seorang gadis muda dihina oleh salah satu kelompok pengemis, langsung menghunus pedang untuk bertengkar. Sebaliknya, menurutnya, dia ditinju oleh sekelompok pengemis itu ke tanah dengan keras, menghantam hitam dan biru, seluruh tubuh adalah darah, jika bukan karena kakak laki-laki gurunya, segera menyusul, Muking pilihan surga yang tak tertandingi dari batas bebasnya hampir dibunuh oleh sekelompok pengemis yang menghadap ke jalan. Sekarang ingat hal ini, rasa takut yang masih tampak di wajah Gu Guangjun. Anak dari keluarga kaya, tidak duduk di bawah atap. Seorang penguasa perbatasan yang bebas dan tidak terkekang, semoga Dewa Abadi menganggap penghormatan sebagai hal yang penting seperti hari ini, semoga menggantikan kebiasaan umum itu, dikendalikan oleh aturan surgawi Dao, akan benar-benar dibunuh oleh orang-orang biasa ini. Muking berkata, sesama Daois Su, saat ini ada dua pilihan, pertama, untuk tetap berada di luar negara Auramin ini, menunggu keuntungan tanpa rasa sakit. Maknanya sangat sederhana, siapapun yang dengan susah payah memperoleh rejeki dari Yusan, pada akhirnya harus meninggalkan negara Auramin, hanya perlu di luar negara Auramin, bisa menunggu keuntungan tanpa bersusah payah. Dua kesulitan dan bahaya yang berani pada tubuh, terjadi secara pribadi pada satu waktu. Muking dengan percaya diri berkata, saya dan Gu Guangjun memutuskan untuk memilih menunggu keuntungan tanpa susah payah, dan tidak mengambil risiko. Ucapannya yang sungguh-sungguh, saya menyarankan agar sesama pengikut Tao tidak boleh pergi, tempat orang baik dan orang jahat bercampur dalam kebiasaan umum itu, selama ada kecelakaan kejutan, itu adalah takdir yang tidak dapat ditebus. Su Yi mengambil kendi anggur untuk meminumnya, tiba-tiba menjadi khas, kali ini adalah seorang petapa yang menatap keberuntungan ini, mungkin memiliki gagasan menunggu keuntungan tanpa susah payah. Muking, sebagai eksistensi di jalan abadi, tak seorang pun akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Sekali mati di tempat fana, tanpa ragu lagi penghinaan,
mati tidak dikatakan, juga akan merosot menjadi bahan tertawaan. Pusuan tiba-tiba bertanya, jika nasib baik itu tidak muncul, apakah sudah menunggu? Muking menggeleng dan berkata, bukan seperti itu, beberapa saat yang lalu, pernah ada pedang misterius yang mengeluarkan suara, menyebar dari negara Auramin Yusan dengan susah payah. Aturan surgawi Dao dari tempat adat istiadat, tidak mampu menekan hal itu, pedang untuk diucapkan bersama, diteruskan ke dunia luar. Sebelum nasib baik muncul, pasti ada fenomena di langit, pedang itu mengeluarkan suara, sangat mungkin berarti, Yusan, nasib baik itu segera lahir dengan susah payah. Dikatakan, tempat yang jauh tiba-tiba terdengar tawa keras. Muking, kamu benar-benar datang secara tak terduga, tapi kamu juga benar-benar tidak takut mati. Suara itu berlanjut keempat dengan liar. Di kejauhan, pertapa dari sekte pedang tebing hitam muncul. Apakah kepala yang mengenakan pakaian rami kain tenunan sendiri monster tua raja hari itu, menginginkan keseluruhan? Dia tertawa, seluruh wajahnya penuh provokasi. Niat membunuh di mata Muking meledak, menghancurkan sampah, mengeluarkan pedang debut, dan memotongnya secara langsung. Berharap seluruh lengan jubah untuk dipegang, membuat orang berpindah ke langit yang luas, mengejutkan tetapi tidak berbahaya menghindari pedang ini. Semoga semua tertawa, Muking, benar-benar ingin mati. Nasib baik di Yusan menghadirkan waktu yang menyakitkan, saya memastikan akomodasi. Muking terlihat sedingin es, kenapa tidak sekarang? Suara perempuan yang persuasif tiba-tiba bergema, dia tidak berani, khawatir ketika snipe dan kerang bergulat, nelayan mendapat untung. Mengikuti suaranya, suatu wujud memilih perempuan langsing yang sangat tinggi, muncul wujud di bawah kubah surga yang jauh. Pakaian istana, di antara jepit rambut hitam pekat, meninggalkan pedang terbang yang berwarna merah cerah seperti terbakar. Di istana, pakaian perempuan di belakang, mengikuti sekelompok pertapa, adalah budidaya pedang wanita. Kenali aku, Rao Nyonya Yun. Berharap semua berkata sambil tersenyum, di luar negara Auramin ini, kumpulkan pengaruhnya dengan segala cara sekarang, banyak tunggul yang kejam, kecuali ini, diam-diam menyembunyikan beberapa hal lama, begitu banyak mata yang menatap, si idiot akan membantai saat ini. Kata-kata itu secara tidak langsung mengatakan Muking adalah orang bodoh. Muking mengernyitkan alis, pandangan sekilas ke empat arah, memang mendeteksi, di luar aturan dunia yang dicakup negara Auramin ini, menyebarkan banyak aura kuat. Seandainya saja, kamu membuat keributan lagi, percaya aku mencukur lidahmu, merobek mulutmu hingga berkeping-keping. Suara tua yang kering tiba-tiba terdengar bersamaan. Singkatnya, arus dingin yang dingin membuat banyak orang mungkin merasa takut. Terlihat di daerah lain, orang tua yang tampak muda, mengenakan gaun panjang berwarna ungu untuk duduk bersila di awan. Di hadapan tubuhnya, diletakkan sebuah guci gerabah hitam, berwujud pertapa dengan segala wujudnya yang tak henti-hentinya dijarah dari guci gerabah hitam itu, membobol rumah Auramin di tempat yang jauh seperti arus air. Padat dan banyak, ratusan dan ribuan. Para pertapa ini, sebagian besar belum menembus abadi, beberapa abadi, sedikit dewa. Berharap sekte pedang tebing hitam semua merajut alis, berkata sambil tersenyum, maaf, Luo Senior khawatir, saya pastikan tidak berteriak. Jelas sekali, dia sangat takut pada lelaki tua berjubah ungu itu. Tapi saat ini, wanita berpakaian istana berkata, Hantu Luo, berapa banyak pertapa yang kamu tangkap untuk datang ke benua King Feng? Tidak banyak, 10.000 orang. Lelaki tua berjubah ungu itu memandangi toples gerabah hitam di depan tubuhnya, beserta rasanya, tapi juga cukup. Wanita berpakaian istana menghela nafas, membuat generasi tak berdosa ini membawa kematian, apakah terlalu kejam? Orang tua berjubah ungu berkata tanpa emosi, beberapa semut, yang bisa bekerja untukku, adalah kehormatan terbesar bagi mereka. Oleh karena itu, Su Yi tampak mengerti. Orang tua berjubah ungu ini tidak mau menanggung kesulitan dan bahaya secara fisik, menangkap sejumlah besar pertapa di benua King Feng, mengirimkannya ke negara Auramin, bekerja untuknya. Namun dari mulut yang Ling Xiao, telah membuat Yi mengetahui status para pertapa tersebut. Orang tua berjubah ungu, adalah burung hantu besar yang jahat di wilayah abadi, ditugaskan, hidup Luo Jing, disebut sebagai hantu Luo, metodenya kejam, perilakunya tidak tahu malu. Adalah barang antik tingkat raja, dikatakan ratusan ribu tahun yang lalu, hantu Luo telah membuktikan batas takdir, dalam tahun-tahun yang panjang ini, orang tua ini tersinggung tidak tahu banyak pengaruh besar, terbunuh tidak tahu banyak pertapa, tapi sampai saat ini masih juga hidup, jelas kekuatan dan metodenya sangat kuat. Wanita pakaian istana yang bentuknya dipilih tinggi, dari, mendengarkan bangunan pedang hujan, disebut sebagai Rao Madame Yun. Demikian pula Hari Raja, mendengarkan bangunan pedang hujan adalah salah satu dari 13 bangunan wilayah abadi, tinggi dan rendah adalah perempuan, adalah budidaya pedang. Di belakang, berdiri di selatan tingkat dewa mempengaruhi halaman surgawi Dao. Oleh karena itu, meskipun hantu Luo adalah karakter burung hantu yang hebat, dia tetap sopan ketika dia memperlakukan Nyonya Yun pada saat itu. Saat menyebut orang-orang hebat ini, Yang Ling Xiao jelas sangat cemas.
Lagi pula, dia hanyalah salah satu murid rumah tangga yang suka mengoceh, di mana dia pernah melihat pemandangan sebesar itu. Hari Raja dalam banyak desas-desus, sekarang untuk keberuntungan, tetapi sampai pada mengatakan cara hari ini tidak memiliki tempat yang terpencil, tingkatan ini adalah perjuangan kebetulan, bukan juniornya yang dapat berpartisipasi. Karena alasan ini, ketika Yang Ling Xiao mendeteksi ketika Su Xuanjun dan Pu Xuan sangat tenang, hatinya juga kagum. Namun saat ini, Su Yi tiba-tiba membuat resolusi, berencana yang membuat Pu Xuan pergi ke negara Auramin untuk berjalan bersama suatu saat. Hal ini membuat Mu Qing sangat terkejut, berulang kali menasihati dengan tidak baik, akhirnya hanya bisa mendesak Su Yi untuk menangani urusan dengan hati-hati. Segera, Su Yi dan Pu Xuan bersama-sama, memindahkan langit yang luas, menjarah bentangan dunia itu menuju negara Auramin, menghilang dengan cepat tanpa terlihat. Yang Ling Xiao tetap tinggal, di sisi Mu Qing dan Gu Guangjun. Mu Qing, apakah kedua orang itu adalah iblis pengantar yang kamu pilih? Takutnya mereka juga tidak akan pergi lagi. Di kejauhan, Sekte Pedang Tebing Hitam Tianjun berharap semuanya membuka mulut, dan ekspresi mereka benar-benar menggoda. Mu Qing tersenyum tidak berbicara. Pada saat ini, dia sangat berharap monster yang jatuh dari teratai raja dapat muncul, dan telapak tangan bertepuk tangan untuk mendoakan semua iblis tua ini. Mendengarkan pedang hujan Madame Building Raoyun tiba-tiba berkata sambil tersenyum, siapapun yang pergi, siapapun yang mendapatkan rejeki itu, sebenarnya tidak berguna, bukan? Di luar negara Auramin ini, mungkin berlanjut hari ini Raja, secara rahasia, belum tahu banyak mata yang menatap. Duduk bersila di awan hantu Luo berkata, tekad, dengan susah payah apakah nasib baik Yusan benar-benar pedang tak menyenangkan yang tiada taranya yang meninggalkan akhir zaman hukum. Orang-orang diam, peluang belum lahir, siapa yang bisa menegaskan? Saat musim Auramin, tempat adat biasa pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian pegawai negeri. Saat ini Yusan akan segera bertanya dengan susah payah, tidak tahu siapa yang bisa mendapatkan hadiah pertama. Mu Qing berkata ringan. Pada saat yang sama, Sekte Pedang Tebing Hitam Zukuan menyampaikan pesan kepada Pertapa, pergi untuk berhubungan dengan negara Auramin bahwa Jenderal Besar, mengirim negara Auramin bahwa dua Pertapa untuk membunuh Mu Qing, relik mereka, dikumpulkan. Ya, Petapa itu menerima perintah untuk pergi. Tempat yang jauh, menyaksikan hal ini, alis Mu Qing berkerut. Berharap semua tersenyum, belum mengatakan apapun. Tidak ada yang tahu, dia telah menggunakan metode ini, membiarkan jenderal besar yang menjadi muridnya dan negara Auramin melakukan kontak. Demikian pula tidak ada yang tahu, ini pergi ke Pertapa di negara Auramin mana, asalkan ingin menatap olehnya, bangun negara Auramin bahwa jenderal besar harus membunuh daftarnya. Jenderal besar itu adalah orang militer, hanya melewatkan satu langkah untuk mematahkan lalat ke atas. Berharap seluruh telah berjanji. Kemudian setelah itu Jenderal Besar terbang ke atas, memberikan penghormatan pada kesempatan berlatih Sekte Pedang Tebing malam hari. Tapi Jenderal Besar itu, harus membantu si pembunuh. Membunuh para petapa ini, mengumpulkan relik para petapa ini, inilah tujuan keseluruhannya. Rakyat tidak mempunyai kekayaan yang tak disangka-sangka tidak kaya. Kesempatan Yusan sangatlah penting, tapi jika bisa mengambil kesempatan ini, membunuh pertapa yang dalam beberapa hari pengaruh Raja Padam, juga bisa menghasilkan kekayaan tak terduga. Yang paling menakjubkan, para petapa ini meninggal di tempat yang lazim, meninggal juga meninggal, tidak dapat menyangka bahwa ia menginginkan semuanya. Dan, semoga semua bisa menentukan, yang ada di monster-monster tua ini, pasti ada orang yang sama, melakukan hal yang sama. Ingin tidak perlu berpikir, petapa bodoh yang berani menghadapi kesulitan dan bahaya ini secara pribadi, ditakdirkan untuk tidak kembali. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2749. Negeri Auramin, sebagai negara sekuler, keinginannya besar sekali dibandingkan dengan domain minggu besar seperti Suyi di masa lalu. Negara Auramin menghormati Taoisme, 19 provinsi kabupaten dan lebih dari 100 kota di dalam negeri, semua konstruksi memiliki kuil Daois. Kota kelas aliran selatan, kota tua di perbatasan Auramin. Saat musimnya, hujan berkabut di akhir musim semi redup. Di luar kota, sekelompok petapa muncul di dekat hutan. Para petapa ini seluruhnya berjumlah 13 orang, baik laki-laki maupun perempuan semuanya. Perbaikan ke level Seves yang tinggi, adalah pria berjubah hitam. Bentuk mereka yang akan segera berhenti, tim yang mengenakan baju besi dan membawa senjata baru saja maju ke depan, sangat besar dan kuat, memiliki lebih dari 100 orang sepenuhnya. Letakkan panahnya. Di depan tim, komandan militer memberikan perintah. Lebih dari 100 tentara elit membengkokkan busur panahan bersama-sama, cahaya dingin yang seperti anak panah yang penuh sesak segera menutupi langit, melesat ke arah 13 petapa itu. Putaran hujan panah, menewaskan 9 orang. 3 lainnya terluka. Pria berjubah hitam batas Seves itu hanya menerima beberapa luka ringan saja. Kemarahannya yang mengejutkan terjadi bersamaan, berkata dengan tegas, Anda mungkin tahu bahwa siapa kami, berani terhadap saya dan orang lain.
Di tempat yang jauh dari tim itu, sang panglima militer maju ke depan, tiba-tiba mengayunkan tombak seterang salju, menusuk dengan kejam ke arah pria berjubah hitam itu. Kasarnya, gerakannya lincah, terlihat sudah banyak bertempur. Pria berjubah hitam itu hanya tentang keterampilan sihir revolusi, sebenarnya menemukan bahwa keterampilan sihir itu kosong, dilarang termasuk kekuatan tubuh dan roh, tidak ada bedanya dengan orang biasa yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Pada zaman dewa ini, tombak itu telah melubangi kepala pria berjubah hitam dalam sekejap tanpa ampun, mengangkat tengkoraknya, cairan otak meluap, menumpahkan darah seperti air terjun. Tiga pertapa yang terluka parah berbalik untuk melarikan diri, mungkin masih di tengah jalan, digenggam untuk melawan kavaleri tombak yang dikelilingi oleh pembunuhan tangan ini. Sebuah kavaleri tua menamparkan kavaleri ringan yang berumur 1 tahun lagi, memarahi, wanita itu sangat menarik, apakah benar-benar membunuh? Pantas saja putramu tidak bisa meminta istri. Pipi kavaleri ringan selama bertahun-tahun menjadi memerah, bos mengatakan bahwa di luar wilayah ini, kepala iblis adalah eksploitasi militer, semakin banyak eksploitasi militer yang terbunuh, semakin banyak imbalannya, Saya tidak ingin berada di luar teritori iblis hari itu untuk menjadi istrinya. Kata-katanya membuat orang tertawa. Beberapa orang dari kavaleri ringan tahun menggoda masih muda, tidak memahami kebahagiaan tempat tidur, suatu hari harus pergi ke rumah bordil untuk bermain, memperbesar penglihatannya, mencicipi makan daging. Itu adalah tangan besar komandan militer yang dipegangnya, beberapa ibunya berbicara omong kosong, di luar peninggalan iblis yang dikumpulkan wilayah ini, terus bertindak. Lebih dari 100 kavaleri membalikkan, berdiri turun, tangan dan kaki mayat dikumpulkan barang-barang dari mereka yang disebut sebagai iblis luar wilayah dengan tangkas. Kata pedang dan tanda, simbol rahasia, labu botol dan segel kata jalan. Padat dan banyak tumpukan besar. Seluruh Turin tidak punya, biasa saja, seperti sampah, tidak suram. Bos, apakah ini berguna? Beberapa orang bingung. Siapa yang tahu bahwa hanya tuan negara, jenderal besar, dan rumah besar Sens yang tahu, harus menyerahkan peninggalan ini, dan menurut banyak catatan kuantitas yang pantas. Para komandan militer melepas helmnya, memperlihatkan helm yang mengerikan seperti wajah batu parubaya. Namanya Kudayu, komandan garnisun kota kelas selatan aliran, bergabung dengan tentara kuda tentara 40 tahun, berpengalaman. Tapi dia tidak tahu dari mana, iblis luar wilayah, ini datang, jadi mengapa mereka lemah. Dia hanya tahu, pemerintahan kerajaan terus-menerus tinggi dan rendah, bahkan di sungai dan danau negara Auramin. Orang-orang sungai dan danau ini juga bertindak, bertujuan berburu dan membunuh di luar wilayah hari iblis, untuk menghasilkan kekayaan yang tak terduga. Melanjutkan, saat mengumpulkan rampasan perang, tim ini mulai lagi, menjarah ke tempat yang jauh. Sebelum berada di dekat kota kelas aliran selatan, mereka melihat dari jauh cahaya putih menyilaukan yang jatuh dari awan, menghantam pegunungan dan dataran jauh di dalam meteorit. Oleh karena itu, Kudayu sangat pasti, di luar wilayah yang kali ini menghadirkan iblis, tidak hanya lebih dari 10 orang. Eksploitasi militer dari akumulasi ini, dapat membuat perwira saya naik ke level pertama sepenuhnya. Sepanjang jalan, Kudayu sedang merenung. Sebelum sebuah bukit, bang, Pusuan bertarung dengan tinju di pohon besar. Pohon besar itu diam seluruhnya, jarinya malah rusak akibat lecet pada kulit, mengeluarkan darah, sukanya menahan nafas udara dingin. Diperbaiki tanpa henti, bahkan termasuk Daoku tidak memiliki kekuatan vitalitas, sungguh dan orang biasa tidak membedakannya. Bahasa Pusuan Xing. Suyi berkata sambil tersenyum, dulu jalan utama ada di dalam tubuh, selalu menyendiri, sekarang tiba-tiba berubah menjadi manusia fana, tidak begitu familiar. Pusuan tersenyum, menurunkan varians memang terlalu besar, ketika misalnya sebelum membunuh musuh, niatnya bergerak, tetapi ketika semua tanda-tanda masalah sekecil apapun dari sensasi gunung dan sungai dunia, menghadapi bahaya, dapat dihindari dengan naluri. Tapi sekarang, dia menghadap ke depan untuk melebihi satu langkahnya, tak berdaya berkata, pengetahuan Tuhan tidak mengatakan bahwa tempat itu, kurang dari Zhang, tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam tidak lebih dari itu. Kemudian, dia menepuk sarung belakangnya, benda ini juga menjadi sampah, sebelumnya pedang dapat mengoperasikan latar belakang, sekarang pedang hanya dapat menyembelih ayam bebek. Pusuan menghunus pedang dari sarungnya, pergelangan tangan keterampilan menarik pedang untuk diwarnai, berkata sambil tersenyum, untungnya, beberapa teknik pedang juga, jika memberiku waktu 35 tahun, mungkin juga bisa menjadi pendekar pedang ksatria, memegang pedang sungai dan danau. Su Yi terdiam. Bisa dilihat, Pusuan sangat berpikiran terbuka, setelah merosot menjadi manusia fana, tidak khawatir. Kamu bilang tapi sebenarnya juga bagus, meski negara Auramin ini tidak punya jalan utama, tapi punya sungai dan danau, punya dunia pencaksilat, punya kekuatan dalam, punya ahli bela diri. Su Yi Dao, jika Anda memiliki pemikiran untuk mengolah, tetapi juga benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi pahlawan terkenal di sungai dan danau. Pedang Pusuan yang hilang, membawa, menyentuh dagunya seorang diri, mengatakan harapan, bekerja seperti di antara dunia manusia,
Pendekar pedang ksatria, di tempat ramai dalam 10.000 zang 3,33 meter tuangkan dengan bebas juga dengan baik. Sui berkata, premisnya jangan dibunuh. Menurutmu dunia seni bela diri sungai dan danau pada umumnya bagus untuk dicampur. Saat berbincang, dua orang menuju ke arah yang memimpin. Di jalan, wanita berpakaian putih itu tiba-tiba berjalan dengan tergesa-gesa. Dua rekan Tao, apakah akan mengajakku berjalan bersama? Penampilan wanitanya sangat cantik, dagingnya memenangkan salju, sosoknya cantik, pupil matanya yang menarik seolah-olah berbicara, cantik. Pusuan dimulai, pandangannya tertuju pada Sui. Sui memandang wanita berpakaian putih itu dengan satu mata, beri aku alasan, mengapa bertindak bersama. Wanita berpakaian putih itu menyesap bibirnya dan merenung sejenak, berkata, itu dia, kita adalah petapa yang datang dari dunia luar, tujuannya sama, kita bisa saling membantu dalam kerjasama. Kedua, aku tidak punya memperbaiki sekarang, tanpa senjata, sama sekali tidak akan menyembunyikan niat jahat di balik wajah yang adil, melukai seseorang hingga menyebabkan penderitaan pada diri sendiri, tidak sepadan. 3. Tao Ziku, dari benua King Feng pengaruh abadi Gunung Surgawi 6 arah, gurunya adalah 6 arah Gunung Surgawi yang diajarkan pohon palem, kemudian kembali ke dunia luar, saya akan mengeluarkan sejumlah harta abadi, sebagai pembayaran. Harta karun abadi, sudut bibir Pusuan ditarik, perbedaannya terlihat. Di atas perkataan, cara abadi, adalah Sintoisme, Dao ilahi. Di atas Sintoisme, Dao ilahi, adalah ucapan cara yang abadi. Di atas jalan yang abadi, adalah jalan yang abadi. Perbaikan seperti pedang di jalan abadi, mendengar pihak lain membayar kembali hartanya, tanpa diduga ketika itu adalah harta abadi, membuat Pusuan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis tak terhindarkan. Sui mengangguk, tidak apa-apa. Yang mengatakan wanita berpakaian putih yang Tao Zi merasa lega segera, merasa bersyukur, terima kasih banyak rekan Tao membantu. Sebaliknya, Pusuan agaknya tidak disengaja. Apakah Anda mematuhinya? Dia hanya ingin mengirim salam bertanya, sebenarnya penemuan itu tidak bisa dicapai. Hanya bisa menekan kata-kata di dalam perut. Seolah-olah melihat melalui pikiran Pusuan, Su Yidao, betapa lupa pepatah lukisan berharga yang membantu orang lain berhasil, semakin banyak semakin baik. Pusuan mengangguk. Dengan orang yang mereduksi cakrawala, bagaimana ucapan abadi, sekarang sama seperti wanita berpakaian putih itu, adalah makhluk fana di dunia manusia sekuler ini. Terlepas dari ketinggian yang dibudidayakan, diperbaiki sebelumnya, semua orang di masa kini sama saja. Segera, mereka menuju ke garis tempat yang jauh. Tao Zi menanyakan nama Suyi berbicara tanpa berpikir panjang untuk mengatur nama palsu, Su orang baik. Pusuan mengerti, katanya, Pu Sanren. Tao Zi menyesap bibirnya dan tersenyum, ini dan alasan buruk lainnya, dia secara alami bisa memahaminya. Di jalan berikutnya, Tao Zi sangat rendah hati, pandai, melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Suyi, Pu yang sikapnya ditangguhkan oleh Suan tidak mau berdiskusi, dia kemudian tidak mengatakan apa-apa. Tetapi jika ada dua orang yang menanyakan sesuatu, dia harus berbicara terus terang. Sepanjang jalan, Pusuan menghela nafas dengan emosi, menjatuhkan dunia ini dari karakter abadi, masih dalam kondisi pikiran yang dapat disesuaikan. Tao Zi ini jelas bukan orang bodoh yang hanya tahu bahwa dengan cepat menutup peri gadis yang berlatih. Su Yi tidak bisa berkata-kata. Pelopor yang egois akan sesekali menghentakkan kaki, memandang ke dalam kubah surga, lebih sering diam. Setelah 1/4 jam, sekelompok orang berjalan di suatu tempat yang jauh, yaitu pria berjubah biru. Ketika melihat Tao Zi, pria berjubah biru itu segera rileks, berkata sambil tersenyum, kakak senior, akhirnya menemukanmu. Tao Zi juga mengungkapkan ekspresi bahagianya, berkata, aku juga setelah tiba di negara Auramin ini, kami berpisah secara menyeluruh, awalnya di hutan pegunungan belantara ini. Mengatakan, dia untuk Suyi, Pusuan memperkenalkan pria berjubah biru itu dan yang lainnya, akhirnya memperkenalkan Suyi dan Pusuan. Berdua, atau kita bersama. Pria berjubah biru itu memegang tinju di sisi lain dan membungkuk memberi hormat, di tempat terkutuk ini, semua orang telah jatuh ke dunia ini, orang dengan banyak kekuatan besar, bisa menjaganya. Ucapan seperti itu, pria berjubah biru orang-orang ini hampir merajut alis di belakang. Mereka berasal dari pengaruh yang sama, satu sama lain mengetahui keseluruhan cerita, secara alami tidak mau memiliki dua orang untuk tidak mengetahui bahwa orang asing dari akar kaki bertindak bersama. Mendapat pemandangan semua ini, Suyi menggelengkan kepalanya dan menunduk. Ajakan lelaki berjubah biru itu jelas merupakan bincang-bincang santai. Jika benar-benar diyakini bahwa mereka bertindak bersama pihak lain, mereka khawatir akan ada banyak masalah di sepanjang jalan. Sungguh, pria berjubah biru itu tidak mendesak, membuat orang-orang berangkat lagi. Awalnya dimulai, saya juga bekerja karena Tao Zi adalah orang yang cerdas, tidak pernah berpikir, juga begitu berubah-ubahnya kebenaran janda. Pusuan menghela nafas dengan emosi. Sebelumnya,
Ketika pria berjubah biru itu mengundangnya dan Su Yi untuk bersama-sama, Tao Zi sangat diam, tidak berkata apa-apa. Di titik keberangkatan saat itu juga hanya ada dan Su Yi. Pu Xuan hanya menyapa. Sebelum membandingkannya, sikap rendah hati yang patuh itu telah menjadi menyedihkan. Su Yi berkata sambil tersenyum, bertemu secara kebetulan, tiba di masa sekarang, belum menunggu setengah jam, dia punya pilihan, tidak dapat mengambil masalah apa. Ngomong-ngomong, senyuman di wajahnya menjadi pucat, alisnya sedikit berkerut. Pu Xuan Dao, ada apa? Su Yi menggelengkan kepalanya, tidak. Mengatakan, dia mengubah arah, menuju garis lain. Pu Xuan dimulai, segera mendeteksi, Su Yi mengarahkan arah yang ditinggalkan Tao Zi dan kelompoknya beberapa saat yang lalu. Apakah ada masalahnya? Pu Xuan bingung. Su Yi Dao, kemudian meminta penduduk asli untuk menanyakan suatu hal. Pu Xuan tampak termenung. Tepat setelah waktu minum teh, tempat yang jauh menyajikan sebuah dataran. Cepat seperti derap langkah kaki dari tabuhan genderang yang terdengar dari jauh. Sekaligus, teriakan juga bergema. Pu Xuan mengidentifikasi, dalam jeritan berisik itu, dari Tao Zi. Pu Xuan tidak tahan melihat satu mata Su Yi. Sebelum waktu minum teh, Su sudah mendeteksi semua ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2750. Di tempat yang jauh, dataran yang ditumbuhi rumput liar. Detak kukunya cepat, suara dentuman tanah yang tumpul, tim kavaleri yang mengenakan baju besi dan membawa senjata melaju dengan cepat, memiliki lebih dari 100 jumlah penuh. Apakah kelas aliran menuju selatan Chengwu, Kudayu? Kavaleri ini telah melihat mangsanya dari jauh, 9 orang, pria dan wanita semuanya telah sepenuhnya. Komandan militer garis depan, Kudayu mengangkat tangan dan memberi isyarat. Lebih dari 100 perjalanan semuanya membengkokkan haluan, saling mengetuk, mengumpulkan potensi untuk menunggu, gerakannya seragam, mengoper dengan mahir. Udara Qi yang layu, memenuhi udara di dunia. Selama komandan militer, Kudayu memerintahkan, akan memasang anak panah, untuk menyerang dan membunuh musuh tanpa ragu-ragu. Di kejauhan, Tao Zi dan pria berjubah biru dan yang lainnya melihat ini, dan ekspresi mereka berubah drastis. Meskipun mereka adalah makhluk fana, tetapi bagaimanapun juga, mereka telah mengembangkan pembangkit tenaga listrik di jalurnya, mengalami banyak pertempuran berdarah dalam hidup mereka, di mana mereka tidak dapat melihat aura ini, kavaleri yang terlatih dan kuat, bagi mereka. Lolos secara terpisah. Tanpa ragu, pria berjubah biru itu membuat keputusan, berbalik untuk melarikan diri. Yang lainnya juga demikian. Tao Zi pertama-tama mengikuti pria berjubah biru itu. Wajahnya yang anggun pucat, bingung, perasaan terdalam diam-diam menyesal, jika kita tahu selanjutnya bahwa seorang baik dan Pu Sanren mengambil jalan lain. Kakak senior, kamu harus membunuhku. Tanpa diduga, pria berjubah biru yang melarikan diri di depan menoleh dengan ganas, seluruh wajahnya galak, Tao Zi Cuai yang dikejar pegangannya terbang. Harus mati sendiri, berani mengikuti lagi, aku bunuh kamu. Pria berjubah biru itu mengatupkan giginya untuk minum dengan rendah, sosoknya berkedip, dan melarikan diri menuju tempat yang jauh di dalam hutan. Tao Zi perutnya sakit parah, rambutnya acak-acakan, seluruh wajahnya tidak bisa dipercaya. Patah kepala, dia tidak menyangka, mengagumi junior brother-nya dengan sepenuh hati, tiba-tiba melarikan diri, tidak ragu-ragu untuk melepaskan diri. Mencemoohkan, 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 suara anak panah yang cepat terdengar membelah udara. Kemudian, di bentangan dunia ini terdengarlah teriakan memilukan yang menyedihkan dan melengking. Tempatnya tak jauh, tak luput dari wujud jauh, membuat lubang di tenggorokan dengan anak panah, menumpahkan darah di udara, Pu melewati seseorang hingga terjatuh. Kematian berdarah ini membuat seluruh tubuh Tao Zi bergetar, wajah anggunnya pucat, dan hantunya sangat berani. Dia tidak berpikir bahwa di tempat kebiasaan umum ini, pembangkit tenaga listrik di jalur abadi mereka, tidak akan mampu bertahan secara tak terduga, kemungkinan besar tidak ada gunanya diburu dan dibunuh oleh orang-orang militer fana ini. Tao Zi menahan rasa sakit yang parah untuk berdiri, harus meninggalkan tempat ini. Seekor kuda datang, komandan militer kuda Yu yang langsung duduk. Dia menempati posisi komando, tangannya melawan tombak untuk diangkat. Tao Zi berlutut dengan lembut, berlutut di tanah, berseru dengan cepat, jangan bunuh aku. Bertanya padamu, bertanya padamu. Terlepas dari kamu membuatku membuat apapun menjadi baik, selama bisa mempertahankan penghidupan, aku mau. Di hadapan hidup dan mati, karakter keturunan mulia dari pengaruh abadi, menjadi bingung, mondar-mandir ketakutan. Kuda Yu menilai Tao Zi wajah cantik yang cantik itu, berkata, berapa banyak orang yang kamu miliki? Tao Zi berkata tanpa ragu, 9 orang. Kuda Yu mengerutkan alisnya, terlalu sedikit, di daerah pegunungan hutan belantara ini, apakah temanmu? Tao Zigang ingin menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teringat sesuatu, seperti meraih sedotan untuk dipegang, berkata, juga 2 orang berjalan ke arah lain, jika Tuan mau memaafkan saya tidak mati, saya bersedia membimbing. Dia benar-benar takut, takut. Kuda Yu tersenyum, kamu baiklah,
Orangnya juga cerdas, bisakah anakku, jika diakomodasi dalam studi sebagai pelayan? Tao Zi berkotou lagi dan lagi, mau, aku mau. Di dalam hatinya merasakan penghinaan pada saat yang sama, dia rileks secara diam-diam. Selama bisa mempertahankan mata pencaharian, penghinaan adalah apapun, di jalan Dadao lebih brutal dan pembunuhan yang buruk berisiko kesengsaraan yang dia alami. Kemudian meninggalkan negara Auramin, dia seperti sebelumnya adalah gadis peri yang di jalan abadi tetap menyendiri. Jika ada kesempatan, dia bahkan tidak keberatan menggunakan beberapa metode, menangkap beberapa anggota yang lemah untuk diberi makan di negara Auramin ini, menghabiskan bertahun-tahun, membalas dendam untuk menghapus aib baginya. Bangun, Kudayu membuka mulutnya. Tao Zi kemudian berani berangkat, menundukkan kepala, sengsara. Tim kavaleri telah berkumpul. Kepala, terbunuh, tidak bisa lolos. Seseorang yang melaporkan, memberi laporan. Yo, wanita ini mungkin sangat cantik, wanita surgawi luar angkasa itu biasa saja, bos, kamu, jika tidak suka, bisa memberiku. Seorang veteran terlihat berapi-api, memandangi Tao Zi dengan tidak hati-hati. Lihatlah perawakannya, tampak ramping, ini, harus ditinggikan. Ini, harus luar biasa dari luar biasa, pantatnya juga besar, tampak dapat memiliki anak laki-laki. Kata-katanya membuat seseorang tertawa. Wajah Tao Ziqiao berfluktuasi, menundukkan kepala, mengalir turun, penampilan tak berdaya yang malang itu, membuat kavaleri ini bersemangat. Wanita secantik itu, memang terlalu langka. Seluruh kota kelas aliran selatan tidak dapat menemukan beberapa untuk dibandingkan. Kudayu benar-benar menggelengkan kepalanya, tidak ada yang harus berpikir, bukankah kuda Kuyu memerintah dengan paksa, tetapi apakah wanita ini pada akhirnya berada di luar wilayah hari iblis? Menjaga sisinya hancur adalah bahaya yang tersembunyi, jika kamu menekan, menuntunnya mencari tempat dengan santai, melepaskan apinya. Singkatnya, beberapa kata saya, dia harus mati. Tiba-tiba, Tao Zi berubah warna secara menyeluruh, berkata dengan panik, Tuan, Anda menuruti untuk memaafkan saya belum mati beberapa saat yang lalu. Kudayu terlihat merenung, menipumu untuk bermain, benar-benar percaya bahwa di luar wilayah pada hari iblis juga harus terlihat seperti kamu wanita bodoh. Gua es Tao Ziru yang jatuh, benar-benar tercengang. Orang militer vulgar di masyarakat biasa, berani menganiaya dia. Juga bertindak terlalu jauh. Saya suka dia. Aku datang duluan. Seorang veteran memanggil, bergegas pergi, seperti binatang buas yang kepanasan. Tapi saat ini, desahan tiba-tiba terdengar bersamaan. Dari menjadi buruk, tidak bisa hidup, umumnya begitu. Suara itu baru saja bergema, dan veteran yang menyerang Tao Zi tiba-tiba berubah menjadi segenggam abu dan melayang. Penonton yang aneh dan langsung mengejutkan ini. Kuda Yuyan sang murid seperti listrik, berteriak rendah, Komandan Garnisun Kota Kelas Aliran Selatan aku Kuda Yu, menerima perintah untuk berburu dan membunuh untuk menenggelamkan dunia di luar wilayah hari iblis, di mana orang yang berketerampilan tinggi, tetapi juga silakan datang, jadi begitu. Tapi Tao Zi tetap tinggal, dan langsung berkata dengan gembira, apakah kamu adalah rekan Tao Su? Dua bentuk berjalan dari jauh. Su Yi dan Pusuan. Dunia diam. Mata Kuda Yu berkedip-kedip, dan wajahnya bermartabat. Di belakangnya, lebih dari 100 kavaleri siap dalam barisan pertempuran penuh. Mengenai hal ini, Su Yi tidak memperhatikan. Tao Zi, Nona, memberimu pilihan yang bermartabat. Sebelum Su Yi tiba di tubuh Tao Zi, dia berkata dengan tenang, menengahi, tidak perlu menderita nasib yang dirusak oleh orang yang dipermalukan lagi. Apakah diri sendiri menjadi penengah? Tao Ziru disambar petir, Pu melewati seseorang untuk berlutut di tanah, isak tangisnya berkata, rekan Tao Su, aku melakukan kesalahan, tidak boleh meninggalkanmu untuk pergi, tidak boleh mengkhianatimu, hanya memintamu untuk membaca di bagian dari orang yang memiliki keyakinan yang sama, maafkan saya yang satu ini. Karena dia menangis, seluruh orang pingsan. Su Yi berkata, untuk mempertahankan penghidupan, bisakah pengkhianat bersedia membantu orangmu? Tao Zi menangis sambil berkata, aku membuat kesalahan, aku salah. Su Yi terlihat tenang, jika aku tidak salah ingat, tak lama setelah kamu dan pihakmu mengucapkan selamat tinggal kepada kami, kamu juga pernah menyesal berkata, pada saat itu harus bunuh aku dan Pusuan orang asing ini, benar. Seluruh tubuh Tao Zi menjadi kaku, bahkan isak tangisnya berhenti, jelas dimulai. Pusuan menatap Su Yi dengan sebelah matanya, tetapi tidak berbicara, tetapi menatap tatapan Tao Zi dengan dingin. Su Yi mengeluarkan kendi anggur untuk meminumnya, bertemu secara kebetulan, kami bersedia membantumu, setelah itu kamu sebenarnya ingin membunuh orang untuk merebut harta karun itu, sekarang di hadapan tentara biasa-biasa saja ini, untuk mempertahankan penghidupan, kamu tidak ragu-ragu mengkhianati kami, bisa membiarkan kematianmu yang bermartabat, adalah penuh kebajikan. Pusuan menghunus pedangnya, sambil tersenyum berkata, Nona Tao Zi, kamu, jika kamu tidak dikenal, aku bantu kamu menjadi bermartabat. Tao Zi benar-benar pingsan, berteriak, kenapa kamu? Ya, tangan Pusuan menjatuhkan pedang,
membunuh Tao Zizan di tempat kejadian. Seorang gadis peri dari pengaruh abadi, giok harum yang menghilang lenyap. Cerdas malah dirugikan secara cerdas, sayang sekali. Pusuan menggelengkan kepalanya sedikit. Dari awal sampai akhir, kuda Yu dari tempat yang jauh dan pasukan kavaleri telah melihat ke belakang, tidak bertindak gegabah. Benar sekali, beberapa saat yang lalu veteran, terurai, sangat aneh dan menyusup ke dalam orang tersebut, membuat mereka tidak berani bertindak tidak masuk akal. 2 orang, kami adalah 5 tentara dari pasukan pemerintah kerajaan, semuanya diperintahkan untuk menangani urusan, jika ada yang menyinggung, tapi mohon maafkan saya. Kuda Yu berbalik berdiri, turun, memegang tinju di sisi lain untuk memberi hormat saat bertemu. Pusuan berkata sambil tersenyum, karena ancamannya, katanya lebih lugas, hanya dikatakan bahwa itu membunuhmu, para kaisar di negara Auramin tidak akan menyerah, kan? Suara kuda Yu Chen berkata, sungai dan danau yang bisa dilalui 2 kali, sedikit menyusahkan, itu bagus. Suyi tersenyum, kami bukan manusia sungai dan danau, tapi kami berada di luar wilayah di matamu, sang iblis. Di tempat yang jauh, pasukan kavaleri tidak dapat menahan diri untuk berkata, di luar wilayah yang tidak dapat dibedakan oleh iblis dan orang biasa yang tidak memiliki senjata, bagaimana kabarmu? Suyi berpikir, tiba-tiba mengangkat tangannya. Dalam sekejap, area sekitar 1000 zang 3,33 meter pepohonan berbatu, serta rumput liar yang tak terhitung jumlahnya tumbuh langsung dari tanah, semuanya memenuhi niat pedang yang mempesona. Pusuan benar-benar menunjukkan ekspresi seperti itu, seru perasaan terdalam. Ini adalah tempat kebiasaan umum, aturan surgawi Dao menekan, petapa manapun yang datang, akan merosot menjadi manusia fana. Hanya Tuhan yang memiliki kemampuan untuk melawan aturan Dao surgawi ini. Namun kini, Suyi justru mengungkapkan bahwa cara menjadi petapa, apakah ini membuat Pusuan tidak kaget? Namun dari sudut pandang pertapa, Suyi menampilkan hal tersebut saat ini, hanya mengunjungi anggota muda yang berkultivasi untuk bepergian bukan untuk membedakannya. Sangat lemah, kelemahan yang tiada taraf. Namun, kemunculan kebiasaan umum ini cukup menakutkan dan menakutkan. Sungguh, melihat kuda Yuhe, pasukan kavaleri tidak dapat meregangkan tubuh ke belakang, raut muka berubah, kuda perang di bawah kaki meringkik, gemetar. Di negara Auraminmu, ada orang yang bisa mencapai hal ini. Su Yi bertanya. Kuda Yu gemetar berkata, saya pernah mendengar, dinasti saat ini adalah penguasa desa dan rumah besar Sens, tuan-tuan, serta beberapa orang yang hanya memiliki orang dengan keterampilan tinggi dalam legenda, telah terbang tinggi dengan salib kosong dan memisahkan menyerap metode mistik benda itu, menggerakkan angin dan guntur secara spasial, namun belum berciuman. Pernah melihat dengan mata kepala sendiri, tidak tahu asli dan palsu. Su Yi berkata, itu ini. Telapak tangannya berputar. Bang! Di dunia, muncul petir yang menyilaukan secara tiba-tiba, bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti naga banjir, di dunia tari, menghancurkan cengkeraman aura, membuat khawatir angin dan awan. Tiba-tiba, kuda Yupu melewati seseorang untuk berlutut dengan suara yang hilang dan berseru, kamu tentu saja yang abadi dalam legenda. Kavaleri-kavaleri ini ketakutan, pada saat ini semua terjatuh dari punggung kuda, berkotau di tempat, ketakutan yang tiada taraf. Pusuan melihat ini, mengalahkan waktu untuk mengklaim. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.